Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 961. Tak lama kemudian, kerja keras Li Luo dan Li Lingjing mengumpulkan total 60 tetesan embun emas resonansi roh. Namun, ada hal menarik yang terjadi di tengah semua itu. Li Luo sedang bereksperimen dengan embun emas resonansi roh dan api resonansi yang diperolehnya. Dia ingin melihat apa yang akan terjadi jika keduanya digunakan bersama-sama. Apa yang membuatnya sangat terkejut adalah bahwa api resonansi yang diperoleh dapat memurnikan embun emas resonansi roh dan memurnikannya. Dalam upaya untuk melihat seberapa jauh dia bisa melangkah, dia menambahkan tetesan demi tetesan embun emas resonansi roh ke dalam nyala api hingga akhirnya dia mendapatkan kristal emas seukuran ibu jari bayi. Ketika kristal emas mendarat di tangan Li Luo, kristal itu meleleh menjadi aliran energi murni tepat sebelum dia bisa memeriksanya, lalu memasuki tubuhnya. Energi misterius menyebabkan ketiga istana resonansinya bergetar. Dan resonansinya, yang biasanya diam di dalam diri mereka, tiba-tiba mencoba keluar dari istana resonansi sehingga mereka dapat melahap energi misterius itu. Jelas sekali, kristal emas yang tercipta dari embun emas resonansi roh sangat berguna dalam meningkatkan resonansi seseorang. Setelah ragu-ragu sejenak, Li Luo kemudian mengarahkan energinya ke resonansi naga petirnya. Itu adalah yang terlemah di antara ketiganya, kelas 7 yang lebih rendah, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan semua resonansinya ke kelas 8 pada akhir ekspedisi ini. Setelah energi diserap oleh resonansi naga guntur, kekuatan resonansi di dalamnya tampaknya menjadi lebih halus. Ketika prosesnya selesai, jeritan drakonik dan dentuman keras bergema di seluruh istana. Efek kristal itu setara dengan memurnikan cairan roh kelas 8 atau cahaya pemurnian. Hal ini menyebabkan Li Luo merasa sedikit terkejut. Seseorang harus memahami bahwa satu cairan roh kelas 8 atau cahaya pemurni akan berharga beberapa juta Sky Gold. Meskipun dia telah memperoleh gaji sebagai Aula Master utama dari Aula Nether Hijau, menggunakan cairan roh yang mahal dan cahaya pemurni akan menyebabkan dia merasakan sedikit sakit kepala karena biaya yang harus dikeluarkan. Siapa sangka kristal emas juga bisa memberikan efek menakjubkan. Gua resonansi spiritual benar-benar merupakan dunia rahasia tingkat atas. Aku tidak dapat memahami bagaimana sekte resonansi kekosongan suci sebenarnya berhasil membangunnya. Li Luo sangat kagum. Tentu saja, dia juga memahami bahwa embun emas resonansi roh tidak memiliki efek sebaik itu, ia hanya mencapai potensi penuhnya dengan bantuan api resonansi yang diperoleh. Sepertinya seni penempaan dewa resonansi yang diperoleh itu luar biasa bahkan di dalam sekte resonansi kekosongan suci. Pikiran Li Luo mulai berpacu, dan dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mengintip ke dalam botol giok yang digunakan untuk menampung embun emas resonansi roh, dia menyadari bahwa satu-satunya hal yang dapat dia lihat hanyalah bagian bawahnya yang dingin dan kosong. Tersesat dalam rasa penasarannya, dia telah menghabiskan seluruh persediaan embun yang diperolehnya dengan susah payah dalam proses pemurnian. Aku telah menyia-nyiakan semua usahaku dari beberapa hari terakhir, Li Luo menghela nafas tanpa daya. Sepertinya dia harus melipat gandakan upayanya untuk mengumpulkan lebih banyak embun emas resonansi roh. Saat dia menghela nafas, dia merasakan jejak gelombang kekuatan resonansi dari hutan di depannya. Pada saat yang sama, dia mendengar sesuatu yang menyerupai teriakan minta tolong. Sepupu Lingjing. Li Luo sedikit terkejut. Li Lingjing telah mengintai daerah itu sebelumnya, jadi seharusnya tempat itu aman. Ketika dia berjalan untuk menyelidiki, dia melihat beberapa sosok menyedihkan tergeletak di lantai hutan. Tak lama kemudian, Li Lingjing berjalan keluar dengan sebatang bambu di tangannya. Sepupu Li Luo, sepertinya mereka ingin mengatakan sesuatu yang penting. Li Lingjing sedikit menyeringai saat dia berbicara dengan Li Luo. Li Luo dengan hati-hati melangkah saat dia memeriksa sekelompok orang yang berlumuran darah. Berdasarkan pakaian mereka, mereka sepertinya termasuk dalam kelompok kultivator liar yang kejam. Mereka mungkin melihat Li Lingjing sendirian dan ingin merampoknya. Sayangnya, mereka akhirnya menendang pelat baja. Tolong, Nona, kami salah. Perlakukan saja kami seperti kentut ditiup angin dan biarkan kami pergi. Para kultivator liar sekarang berlutut dan memohon belas kasihan. Mereka telah menari di sepanjang ujung pedang selama yang mereka ingat. Jadi, berlutut dan menyerah hanyalah salah satu dari banyak metode mereka untuk bertahan hidup. Li Lingjing berdiri dengan cantik di depan mereka, satu tangan di pinggangnya sementara tangan lainnya memegang tiang bambu yang kini bersandar di bahunya.
Dia menyeringai bahagia. Hentikan omong kosong itu. Berita rahasia apa yang bernilai sama dengan nyawa kecilmu? Dia melambaikan tiang bambu hijau dan dengan lembut menepuk kepala salah satu kultivator liar. Ingat, kamu hanya punya satu kesempatan. Jika aku merasa informasi itu tidak sepadan dengan waktuku, kamu tidak bisa menyalahkanku karena telah mengakhiri hidupmu. Mendengarkan nada cerianya, para kultivator liar merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Ketika mereka menyerangnya beberapa waktu yang lalu, mereka merasakan sendiri betapa keji dan kejamnya wanita yang tampak lemah dan cantik di depan mereka ini. 3 saudara laki-laki mereka dipukul kepalanya begitu keras oleh tiang bambu sehingga darah dan otak mereka bercampur menjadi satu. Karena itu, mereka tidak berani berbohong. Setelah berhenti sejenak, mereka menjawab, kami mendengar bahwa di arah barat daya, jauh di dalam pegunungan, terdapat aula besar berlapis emas. Banyak tetesan embun emas resonansi roh mengembun begitu seseorang memasukinya, dan sepertinya tidak ada roh penjaga yang muncul. Tidak ada roh penjaga. Li Luo sedikit terkejut sebelum dia bertanya dengan curiga, bukankah semua embun emas resonansi roh telah diambil? Apa gunanya pergi sekarang? Bagaimana itu bisa diambil dengan mudah? Para kultivator liar buru-buru menggelengkan kepala. Meski tidak ada roh penjaga, konon ada orang yang melindunginya. Banyak orang mendekati aula berlapis emas itu, hanya untuk ditebang. Ada orang yang melindunginya. Baik Li Luo dan Li Lingjing terkejut dengan fakta ini. Siapa mereka? Selain kami penjelajah, siapa lagi yang bisa melakukannya? Para kultivator liar berhenti sejenak sebelum menjawab, yah, sepertinya mereka bukan orang sungguhan. Kami juga tidak begitu tahu. Yang kudengar hanyalah mereka tidak tampak seperti roh penjaga. Sebaliknya, mereka hampir tidak berbeda dengan manusia yang hidup, dan mereka bahkan dapat menggunakan seni resonansi. Banyak orang tertarik dengan rumor ini, karena bisa mendapatkan embun emas resonansi roh dari dalam aula berlapis emas akan dengan mudah memberi mereka cukup embun untuk mengaktifkan jimat resonansi dan memasuki platform embun emas. Meskipun berita ini bukanlah rahasia mutlak, namun sepenuhnya benar. Aku tidak akan pernah berani menipumu. Mata Li Luo menunjukkan ekspresi berlawanan. Dia telah mencari dengan susah payah selama beberapa hari terakhir, namun usahanya tidak membuahkan hasil. Jelas, lokasi tertentu diperlukan untuk menghasilkan embun emas resonansi roh dalam jumlah besar, dan aula berlapis emas mungkin adalah tempat yang dia cari. Ini sedikit berbeda jika dibandingkan dengan hutan yang didirikan oleh faksi darah naga. Itu adalah sesuatu yang buatan manusia, sedangkan aula berlapis emas setidaknya tidak diciptakan oleh orang-orang masa kini. Informasi ini sepertinya tidak buruk. Kita bisa pergi dan melihatnya, kata Li Luo kepada Li Lingjing. Dia telah menyia-nyiakan semua tetesan embun emas resonansi roh mereka, dan jika aula berlapis emas itu benar-benar memiliki sebanyak yang diklaim oleh para kultivator liar, dia dapat mengisi kembali persediaan mereka dan mungkin kelebihannya bahkan dapat dimurnikan. Li Lingjing kemudian menyimpan batang bambu itu dan berkata, kalian adalah orang-orang yang jujur. Pergi. Hiduplah sedikit lebih baik dan jujur. Menjilat darah dari ujung pedang pasti akan menyebabkan kecelakaan. Kelompok itu buru-buru mengangguk sebelum berlari menjauh. Jelas sekali, mereka sangat ketakutan olehnya. Apa yang kamu lakukan pada mereka? Mereka ketakutan. Li Luo menyeringai sambil melirik ke dalam hutan. Li Lingjing tidak menjawab tetapi menyeringai sambil menarik lengan baju Li Luo, membawanya ke arah lain. Ayo pergi. Kita harus pergi ke aula berlapis emas ini dan melihatnya. Seharusnya lokasinya ramai, katanya dengan sedikit antisipasi. Suasana hatinya sedang tidak baik hari ini, dan akibatnya, pukulannya menjadi sangat berat ketika berhadapan dengan para kultivator liar yang kasar dan busuk itu. Akibatnya, darah mengotori hutan. Orang-orang itu bukanlah Sein. Jika dia hanya seorang gadis normal, jatuh ke tangan mereka mungkin akan membawa kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Karena itu, Li Lingjing tidak merasa menyesal telah membunuh beberapa dari mereka. Li Luo tersenyum dan mengangguk setuju, membiarkannya membimbingnya. Dia juga bukan Sein yang sok suci. Para kultivator liar itu memiliki niat buruk, dan mereka telah menuai apa yang mereka tabur. Tetap saja, tindakan Li Lingjing sedikit brutal, dan dia khawatir iblis sejati pemakan jiwa mungkin masih memiliki sisa pengaruh dalam dirinya. Saat keduanya melayang ke udara, mereka melesat dengan kecepatan sangat tinggi. Tak lama setelah mereka pergi, sesosok bayangan muncul di dalam hutan berdarah. Dia menginjak genangan darah yang lengket, dan sepasang pupil yang menggeliat tanpa emosi melihat pemandangan yang mengerikan itu. Pupil matanya terus menggeliat,
akhirnya berubah menjadi dua cacing yang keluar dari bola matanya, seolah-olah berjemur di udara kotor. Sesaat kemudian, senyuman yang membuat heboh muncul di wajah tanpa emosinya. Nomor 3, aku nomor 2. Aku ingin melahapmu. Tawa kaku, dingin, dan serak bergema di tengah hutan optimis. Tidak sulit untuk menemukan aula besar berlapis emas yang disebutkan oleh para kultivator liar. Setelah Li Luo dan Li Lingjing terbang sekitar 4 jam, mereka bertemu dengan lebih banyak penjelajah lainnya. Mereka datang dari segala arah, dan dilihat dari lintasan mereka, jelas bahwa mereka menuju ke tempat yang sama dengan Li Luo dan kelompoknya. Tanpa diragukan lagi, berita tentang aula berlapis emas telah menyebar kemana-mana. Namun, ini juga merupakan tanda bahwa hal itu benar-benar ada. Li Luo dan Li Lingjing mempercepat langkah mereka segera setelah mereka menyadari hal ini. Setelah setengah hari, mereka akhirnya bisa melihat gunung yang diselimuti kabut dan awan muncul di kejauhan. Pegunungan itu sungguh misterius. Itu tertutup kabut dan awan sepanjang tahun, sehingga mustahil untuk melihat ke dalamnya. Sudah banyak orang berdiri di luar pegunungan. Mereka tetap sangat berhati-hati saat mempelajari gunung itu, tidak berani melakukan tindakan tergesa-gesa. Banyak orang yang berlari keluar dari kabut sebelumnya, berteriak ketakutan karena harus menjauh dari aula berlapis emas atau berisiko mati terhadap penjaga di dalam. Karena itu, banyak penjelajah yang bertanya-tanya apakah penjaga yang mereka bicarakan benar-benar ada. Setelah mereka mendarat, Li Luo dan Li Lingjing melihat sekilas ke sekeliling dan melihat sekelompok besar orang berkumpul di puncak gunung tidak terlalu jauh. Di tengah-tengah kelompok itu ada sosok yang menawan dan cantik. Rambut panjangnya menari-nari di tiup angin, dipadukan dengan senyuman menawan saat matanya yang mempesona memandang sekeliling. Dia tidak lain adalah Qin Yi. Banyak elit muda dan berbakat dari berbagai kekuatan lain berada di sisinya. Dilihat dari kekaguman abadi di mata mereka, mereka pasti terpikat oleh kecantikan Qin Yi yang mempesona. Ini sudah diduga. Bagaimanapun, dialah yang dikenal sebagai peri air. Tidak banyak anak muda yang mampu menahan pesonanya yang memikat. Apakah itu Qin Yi dari garis darah Kaisar Surgawi King? Resonansi air kelas 9 lebih rendah. Dia benar-benar gadis berbakat dengan penampilan memesona. Tidak heran semua orang tertarik padanya, kata Li Lingjing karena dia juga terpesona oleh penampilan Qin Yi yang luar biasa. Saat dia menyipitkan matanya, dia melanjutkan, sepupu Li Luo, jauh lebih merepotkan berurusan dengan orang seperti ini daripada Zhao Zhenjiang. Dia hanya perlu menatapmu dengan pandangan buruk, dan para prajurit di sisinya akan memberimu waktu yang sangat berat. Li Luo menjawab tanpa daya, bukannya aku menginginkannya. Ini hanyalah permusuhan yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Pria berbaju hitam yang berdiri di sisinya sangat kuat. Dia harus menjadi pelindungnya. Li Lingjing melanjutkan untuk memperingatkannya. Mendengar ini, dia menoleh dan melihat seorang pria kurus berpakaian hitam berdiri di belakang Qin Yi. Pria itu memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, tetapi niat ganas dan membunuh yang terpancar darinya memaksa mereka yang mencoba mendekati Qin Yi untuk mundur dengan menahan diri. Li Luo merenung sejenak dan berkata, orang itu seharusnya adalah Qin Ying, pemimpin dari garis darah Kaisar Surgawi King generasi sebelumnya. Kekuatannya harus sebanding dengan Liu Yuan dan Zhao Yan. Ini termasuk dalam informasi yang dia kumpulkan mengenai para elit dari berbagai kekuatan Kaisar Surgawi sebelum dia berangkat ke Gua Resonansi Spiritual. Saat mereka berdua sedang berbicara, Qin Yi dan Qin Ying merasakan kehadiran mereka, dan tatapan mereka segera beralih ke Li Luo dan Li Lingjing. Ekspresi tenang Qin Yi yang biasanya langsung berubah ketika dia melihat Li Luo. Dengan senyuman menawan, dia berkata dengan suara lembut, pemimpin kepala naga Li Luo, mengapa kita tidak menyempatkan waktu untuk bertemu sejak kamu di sini? Kami memiliki banyak informasi, mungkin kita bahkan bisa membentuk kemitraan sementara. Ketika dia selesai berbicara, kerumunan muda di sekitarnya berbalik dan memandang ke arah Li Luo dengan segala macam tatapan. Wajah mereka sedikit berubah begitu mereka melihatnya. Dari segi penampilan, Li Luo benar-benar luar biasa. Pada saat yang sama, Li Luo memikirkan tawarannya sejenak sebelum dia tersenyum dan menjawab tanpa rasa takut, bagaimana aku berani menolakmu setelah kamu memberikan tawaran yang begitu murah hati, peri Qin. Qin Yi adalah gadis yang sangat pintar. Dia telah menyebutkan informasi untuk memikat Li Luo, tahu betul bahwa inilah yang tidak bisa dia katakan tidak. Namun, Li Luo menyerahkan diri kepada Li Lingjing setelahnya dan memberitahunya dengan suara serius, tolong lakukan pekerjaanmu dengan baik dan lindungi aku, sepupu Lingjing. Li Lingjing tertawa dan menjawab,
dengan cepatnya kamu menjawab, aku berasumsi kamu yakin dengan kemampuanmu untuk melindungi dirimu sendiri. Tentu saja, keyakinanku berasal darimu, sepupu, jawab Li Luo dengan berani. Dengan itu, dia mengaktifkan sayap energinya dan terbang ke langit. Beberapa napas kemudian, dia mendarat di sisi Qin Yi di puncak gunung. Ketika dia tiba, kerumunan orang yang mengelilinginya tampak penuh dengan permusuhan, seolah-olah mereka mencoba mengatakan kepadanya bahwa itu harus menjadi yang pertama datang, yang dilayani terlebih dahulu. Namun, Li Luo sama sekali tidak peduli oleh mereka. Dia melihat ke arah Qin Yi sambil tersenyum dan bertanya, apakah berbahaya di sini? Aku terkejut kamu ingin membuat aliansi sementara denganku. Sebelum Qin Yi bisa menjawab, seorang pemuda berjubah emas muncul dari sisinya dan menjawab sambil menyeringai, mungkin bukan kamu, tapi wanita muda di sisimu. Li Luo kembali menatapnya. Meskipun demikian, dia melanjutkan dengan suara tenang sebelum Li Luo dapat mengatakan hal lain. Senang bertemu denganmu, Kepala Naga Li Luo, aku Chen Ping dari klan Angsa Emas. Klan Angsa Emas juga merupakan salah satu kekuatan tertinggi di benua ilahi asal surgawi. Ada seorang raja di klan mereka, dan Chen Ping adalah salah satu elit yang sedang naik daun di generasi muda mereka. Li Luo dapat dengan jelas merasakan gelombang kekuatan resonansi yang kuat datang darinya. Dia setidaknya adalah mutiara satu, dilihat dari undulasinya. Chen Ping memelototi Li Luo sambil bertanya dengan senyuman yang tidak dapat dijelaskan, Kepala Naga Li Luo, apakah benar kamu masih seorang penyelesaian iblis? Apa ada yang salah dengan itu? Li Luo menjawab sambil tersenyum. Hanya bertanya karena penasaran. Lagi pula, aku belum pernah mendengar ada kepala naga dalam sejarah garis darah Kaisar Surgawi Li yang setidaknya tidak berada di tingkat mutiara surgawi, jawab Chen Ping. Mendengar ini, beberapa pria di sekitarnya tersenyum licik. Mereka mengerti bahwa Chen Ping sedang mencoba menjatuhkan Li Luo dengan kata-kata itu. Ini adalah hal yang baik bagi mereka. Lagi pula, mereka tidak ingin kepala naga dari garis darah Kaisar Surgawi Li mencuri perhatian di sini. Sebagai tanggapan, Li Luo hanya tersenyum dan berkata, kamu benar, aku telah mencapai prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya berkat kerja kerasku dalam berkultivasi setiap hari, ditambah dengan bakat alamiku yang tak tertandingi. Ini jelas bukan karena sumber daya dari faksi Taring Naga sama sekali, aku yakin kamu semua sadar bahwa aku bahkan belum menghabiskan 1 tahun penuh di sana. Wajah orang banyak menjadi sedikit kaku ketika mendengar ini. Chen Ping juga terdiam beberapa saat. Apakah aku sedang membicarakan pencapaianmu yang belum pernah terjadi sebelumnya di sini? Meski begitu, tidak sepenuhnya salah untuk mengatakan hal itu. Kepala Naga Li Luo sungguh istimewa. Setelah menghabiskan lebih dari 10 tahun di benua ilahi luar, kamu masih berhasil menang melawan semua talenta di 5 faksi naga surgawi dan memperoleh posisi kepala naga dengan kekuatan penyelesaian iblis. Terlebih lagi, ini membutuhkan waktu kurang dari 1 tahun di faksi Taring Naga. Bahkan aku, Qin Yi, harus mengagumi pencapaianmu yang luar biasa, kata Qin Yi sambil tersenyum manis. Cukup dengan olok-oloknya. Informasi berguna apa yang mungkin kamu miliki, Peri Qin? Li Luo menjawab sambil tersenyum. Anehnya, Qin Yi tidak marah atas tanggapannya yang terus terang dan langsung. Dia mengeluarkan batu giok yang bersinar dan membentuk layar di depan semua orang. Ada hutan di layar yang menyala. Jauh di depan di kejauhan ada tanda samar aula besar berwarna emas yang tersembunyi di balik pepohonan. Mereka bisa melihat pertempuran besar terjadi di lokasi itu. Ada banyak sosok yang melintas, banyak di antaranya dengan mutiara surgawi yang bersinar di belakang mereka. Semuanya berjuang untuk bergerak menuju aula berlapis emas. Namun, tidak satupun yang berhasil. Saat ini, sekelompok orang keluar dari hutan. Kekuatan resonansi dalam jumlah besar meledak di udara dan seni resonansi yang sangat kuat terbang melintasi lapangan. Dalam sekejap mata, para kultivator mutiara surgawi yang mencoba masuk ke aula berlapis emas itu benar-benar musnah. Hanya beberapa orang yang selamat yang beruntung menyaksikan dengan ketakutan saat mereka mundur dengan tergesa-gesa. Pada titik ini, layar cahaya tiba-tiba berhenti. Itu membeku di tempat dengan individu misterius yang tiba-tiba muncul. Wajah mereka semua terlihat acuh tak acuh, seolah-olah mereka tidak punya emosi sama sekali. Namun, yang benar-benar menarik perhatian Li Luo adalah jubah seragam yang mereka semua kenakan. Simbol langit dan bumi dijahit pada mereka. Mengenakan pakaian serasi yang terlihat menyerupai seragam sekte dalam situasi ini. Saat itu juga, Li Luo bisa menebak siapa mereka. Orang-orang ini
Apakah mereka murid dari Sekte Resonansi Kekosongan Suci? Saat rekaman berakhir, penonton terdiam. Menilai dari reaksi mereka, Li Luo tahu bahwa mereka telah menebak identitas orang-orang ini sama seperti dirinya. Bagaimanapun, mereka semua adalah elit dari berbagai kekuatan, jadi mereka pasti pernah mendengar tentang asal-usul gua resonansi spiritual. Apakah orang-orang ini muncul setiap kali gua resonansi spiritual dibuka? Li Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Yi menghela nafas dalam-dalam sebelum menggelengkan kepalanya. Gua resonansi spiritual baru ditemukan beberapa puluh tahun yang lalu, jadi baru dibuka beberapa kali. Sayangnya, kami belum pernah mendengar ada murid dari Sekte Resonansi Kekosongan Suci yang muncul. Selain itu, mereka mungkin bukan manusia sebenarnya, aku merasa itu semacam proyeksi energi. Masalahnya adalah gua resonansi spiritual penuh dengan fenomena misterius, dan Sekte Resonansi Kekosongan Suci diketahui mampu menciptakan segala macam hal ajaib. Tidak mengherankan sama sekali bahwa mereka memiliki sarana untuk menghasilkan proyeksi energi yang mampu mempertahankan kekuatan tirani meskipun ribuan tahun telah berlalu. Pada titik ini, Chen Ping angkat bicara. Sebenarnya, gua resonansi spiritual terhubung denganmu, kepala naga Li Luo. Terhubung. Li Luo mengerutkan kening. Chen Ping menyeringai. Gua resonansi spiritual baru muncul 2 tahun setelah orang tuamu memasuki reruntuhan Sekte Resonansi Kekosongan Suci. Kata-kata ini menyebabkan suasana menjadi sunyi, dan tatapan orang banyak beralih dari Li Luo dan Qin Yi. Kejadian yang sama itulah yang mengakibatkan Li Taixuan, Tan Tailan, dan Qin Lian membentuk dendam yang tak ada habisnya satu sama lain. Sudut bibir Li Luo bergerak sedikit. Si sampah ini tidak sabar menunggu Qin Yi berkelahi dengan mengipasi api. Sepertinya semua anak surga yang sombong ini keji dan beracun. Mengingat kembali masanya di kerajaan Xia, pemimpin berkepala baja keluarga Duze jauh lebih menggemaskan dibandingkan mereka. Mata Qin Yi juga berkedip sebentar, tapi dia tidak menunjukkan emosi apapun, hanya mengubah topik pembicaraan. Kepala naga Li Luo, apa yang baru saja kamu lihat hanyalah pelindung biasa dari aula berlapis emas. Yang benar-benar sulit adalah penjaga lapis kedua. Pasukan ini terdiri dari 8 murid elit dengan kekuatan di tingkat 7 mutiara. Dan mungkin karena peningkatan yang diberikan oleh pelindung yang melindungi mereka, kekuatan tempur mereka berada pada level 8 mutiara. Inilah alasan mengapa sejauh ini belum ada yang berhasil menerobos. Oh, 8 murid dengan kekuatan 8 mutiara. Li Luo sedikit terkejut. Bahkan dia tidak akan mampu menembus musuh sekuat itu. Namun, ini juga berarti alasan sebenarnya mengapa Qin Yi ingin bekerja dengannya adalah karena Li Lingjing. Ketika Li Luo mencapai kesimpulan itu, tatapan indah Qin Yi beralih ke Li Lingjing yang diam. Mungkinkah kamu Nona Li Lingjing? Kamu seharusnya menjadi putri berharga keluarga Li di wilayah barat, dan konon kamu mempunyai potensi untuk menjadi kepala naga di generasimu. Sayang sekali kamu menghilang tanpa kabar karena kecelakaan. Namun, sepertinya kekuatanmu sama sekali tidak kalah dengan Liu Yuan. Li Luo sedikit terkejut. Qin Yi jauh lebih mahir dalam mengumpulkan intelijen daripada yang dia duga. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat mengetahui dari mana Li Lingjing berasal dan bahkan menyadari bahwa dia setara dengan Liu Yuan. Li Lingjing juga sama terkejutnya, tapi dia tersenyum pada Li Luo. Sepertinya bahkan para pahlawan muda dari faksi Taring Naga tidak mampu menolak pesona Perikin. Satu-satunya cara agar pihak lain dapat menerima informasi mendalam seperti itu adalah jika seseorang dalam garis keturunan telah membocorkannya. Meski begitu, hal ini sama sekali tidak terduga. Penampilannya yang mempesona mampu memikat hampir semua pemuda dari faksi Taring Naga, dan dengan mudah memberikan apa yang diinginkannya. Li Luo cemberut tak berdaya. Qin Yi tidak mengakuinya, hanya tersenyum tipis. Nona Li Lingjing, jika kamu menggabungkan kekuatan dengan kakak Qin Ying, kamu seharusnya mampu menghadapi cukup banyak murid elit. Dengan bantuan semua orang di sini, kita seharusnya mampu menembus garis pertahanan 8 murid. Pemuda berjubah hitam di belakang Qin Yi memelototi Li Lingjing dengan tatapan seperti belati saat dia dengan acuh tak acuh berkata, aku dapat merasakan bahwa Nona Li Lingjing telah mengarahkan sedikit permusuhan terhadapku, kamu harus memiliki kemampuanmu sendiri. Ekspresi para elit dari kekuatan lain berubah. Mereka sekarang memandang Li Lingjing dengan tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi. Meskipun mereka berpasangan juga, pelindung mereka tidak berada di dekat levelnya. Selain itu, para kultivator 8 mutiara adalah pakar terbaik generasi ini. Li Lingjing kemudian tersenyum tipis ke arah semua pemuda lainnya. Jika kamu berani memprovokasi Li Luo lagi,
ketahuilah bahwa aku mungkin akan mengakhirimu di sini. Ekspresi penonton mulai berkedut, dan tanpa sengaja mereka mundur selangkah. Di saat yang sama, partner mereka yang lebih kuat mulai mengamati dengan cermat setiap gerakannya. Mereka tidak yakin apakah mereka salah, tapi sepertinya mereka merasakan sedikit niat membunuh dalam kata-katanya. Namun, gadis cantik ini pasti hanya bercandakan. Hanya Liluo yang tahu bahwa dia tidak bercanda. Tangannya yang ramping dan terbuat dari batu giok telah menuai banyak nyawa di gua resonansi spiritual. Meskipun sepupunya tampak tersenyum dan cantik, dia menyembunyikan hati yang penuh pembantaian di baliknya. Liluo juga tidak punya solusi untuk ini. Pengalaman yang telah membentuk dirinya terlalu menentukan. Dia pernah menjadi putri kesayangan wilayah barat, namun seiring berjalannya waktu, pancaran sinarnya yang luar biasa telah berubah menjadi sebuah beban. Penurunan status yang dia alami telah mengubah kepribadiannya, dan ini ditambah separuh jiwanya dikonsumsi oleh iblis sejati pemakan jiwa. Erosi dan penyiksaan yang terus-menerus terhadap keinginannya akan menyebabkan bahkan Liluo merasa merinding hanya dengan memikirkannya. Satu-satunya hal yang baik adalah Liluo lah yang telah menyelamatkan situasinya dan menariknya dari kedalaman jurang menuju cahaya. Jadi, dia benar-benar memperlakukannya dengan baik. Kalau begitu, kapan kita mengambil tindakan? Liluo menghilangkan pikiran di dalam hatinya dan langsung menanyai Qin Yi. Jika pertahanannya seperti yang dikatakan Qin Yi, hanya mengandalkan Li Lingjing tidak akan cukup untuk menerobos. Qin Yi membuat keputusannya, kita tidak akan membuang waktu lagi. Semakin banyak kultivator-kultivator liar yang datang ke sini, dan situasinya akan berubah seiring waktu yang kita butuhkan. Liluo tentu saja tidak setuju. Ketika kerumunan itu keluar, kehadiran mereka sangat menarik perhatian. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju ke arah mereka, dan yang paling menonjol dari semuanya adalah Qin Yi dan Liluo. Mereka langsung dikenali karena status terhormat mereka, dan fakta bahwa mereka bekerja sama menimbulkan banyak kejutan. Mereka seharusnya menjadi musuh bebuyutan, namun kini mereka bekerja sama. Tentu saja pendapat seperti itu diabaikan oleh keduanya. Mereka mungkin bekerja bersama di permukaan, tetapi mereka menjaga jarak 10 langkah satu sama lain. Keduanya beringsut semakin dekat ke pelindung pasangannya. Jelas, keduanya tidak saling percaya sepenuhnya, sebagaimana mestinya. Rombongan kemudian memasuki hutan pegunungan dan menghilang ke dalam kabut. Para kultivator liar lainnya di dekatnya juga mengambil tindakan, mengikuti kelompok itu dari kejauhan. Mereka berharap bisa memancing di dalam kekacauan dan memasuki aula berlapis emas untuk menemukan harta karun. Di antara kerumunan, seorang laki-laki tanpa emosi perlahan berjalan dengan pupil hitam yang menggeliat. Tatapannya tertuju pada Li Lingjing. Hai, mengapa kamu meluangkan waktumu di sini? Enyahlah jika kamu tidak ingin mengikuti. Teriakan marah diarahkan pada laki-laki dari seorang kultivator liar yang marah. Laki-laki itu tidak bergerak, sama sekali mengabaikan orang lain. Kultivator-kultivator liar kemudian menjadi marah, jadi dia melonjak dengan kekuatan resonansi dan langsung meninju ke arah laki-laki, menyebabkan ledakan bergema di seluruh langit. Dia menyerang punggung laki-laki yang tampaknya tidak berdaya, yang tampaknya sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Namun, tubuh kultivator-kultivator liar itu tiba-tiba menegang, dan dia menatap tinjunya sendiri dengan sangat ketakutan. Seekor cacing hitam telah menembus kulitnya, dan anggota tubuhnya sangat aneh, tampak seperti miniatur tangan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum dia menyadarinya, itu menghilang. Tiba-tiba, pupil kultivator-kultivator liar itu berubah menjadi hitam, dan seekor cacing terlihat menggeliat di salah satu matanya. Sesaat kemudian, kultivator-kultivator liar itu mulai mengikuti laki-laki aneh itu dengan langkah kaku, menghilang ke dalam awan. Jarak pandang buruk karena gunung diselimuti kabut, dan indera lain secara alami menjadi tumpul di sini. Liluo, Qin Yi, dan kelompoknya bergerak maju sambil menjaga jarak di antara mereka. Mata mereka mengamati sekeliling saat mereka tetap waspada. Ketika mereka pertama kali memasuki area tersebut, ada cukup banyak kultivator liar yang menuju ke arah berlawanan. Beberapa dari mereka bahkan terluka, jelas melarikan diri dari murid-murid sekte resonansi kekosongan suci, dilihat dari penampilan sedih mereka. Namun, Liluo dan kelompoknya tidak terganggu dengan kehadiran mereka. Mereka mempertahankan kecepatannya dan bergerak maju, dengan cepat menghilang ke dalam kabut tebal. Hal ini berlangsung selama puluhan menit. Tiba-tiba, Qin Yi, yang berada di depan kelompok, menghentikan langkahnya. Ekspresinya berubah menjadi serius. Saat yang lain melihat ke arah pandangannya,
mereka bisa melihat siluet samar-samar berjalan keluar dari kabut. Li Luo juga menoleh, ekspresi serius di wajahnya. Mereka tidak terlihat aneh sama sekali, kecuali fakta bahwa mereka mengenakan jubah sekte resonansi kekosongan suci. Hampir tidak ada emosi di wajah mereka, tidak ada semangat di mata mereka. Jelas sekali, mereka bukanlah manusia sungguhan. Ketika para murid sekte resonansi kekosongan suci muncul dari kabut, mereka tidak mengatakan apapun. Sesaat kemudian, sejumlah besar kekuatan resonansi melonjak dalam diri mereka dan seni yang luar biasa kuat diaktifkan. Rentetan seni resonansi terbang ke arah kelompok itu seperti gelombang yang mengamuk. Tanpa ragu-ragu, mereka mengeluarkan artefak berharga mereka dan mengaktifkan seni mereka sendiri, bersiap untuk membela diri. Qin Ying, Li Lingjing, dan para kultivator tingkat mutiara surgawi yang kuat lainnya mengambil posisi di depan dan menangkis sebagian besar serangan yang datang ke arah mereka. Li Luo, Qin Yi, dan yang lebih lemah berdiri di pinggir lapangan dan menghilangkan sisa serangan yang masuk. Dengan formasi ini, mereka tidak akan kesulitan bertahan dari serangan murid-murid sekte resonansi kekosongan suci dalam keadaan biasa. Namun, wajah Qin Ying berubah sedikit setelah kedua belah pihak bertukar pukulan untuk beberapa saat. Dia berseru, ada yang tidak beres. Seni resonansi mereka sepertinya mengandung semacam energi tersembunyi yang dapat mengikis kekuatan resonansi di tubuh kita. Pakar lainnya menjawab, benar. Apa sebenarnya energi ini? Itu sangat mendominasi. Bahkan Qin Yi sedikit mengangguk setuju. Kekuatan resonansiku juga sedikit terkikis. Tapi perasaannya lebih lemah. Namun, ada banyak wajah terkejut begitu mereka mendengarnya. Mereka tahu bahwa Qin Yi memiliki resonansi air tingkat 9 yang lebih rendah, yang merupakan tingkat resonansi yang sangat tinggi. Mengikis kekuatan resonansi seperti miliknya adalah hal yang sangat menantang. Fakta bahwa bahkan murid biasa mereka dapat melakukan prestasi seperti itu menunjukkan bahwa sekte resonansi kekosongan suci benar-benar merupakan sekte paling tangguh di dunia pada masanya. Namun, sebuah pemikiran terlintas di benak Li Luo sementara yang lain terkejut dengan perkembangan ini. Dia tidak mengubah ekspresinya, tapi dia mengepalkan jarinya erat-erat. Dua kekuatan resonansi melonjak dalam tubuhnya dan dengan cepat bergabung menjadi kekuatan resonansi ganda. Sedikit energi ini mengandung sisa-sisa spiritualitas, yang memberikan perasaan. Pada saat ini, tingkat resonansinya sebanding dengan resonansi air tingkat 9 yang lebih rendah milik Qin Yi. Tepat pada saat yang sama, ada serangan liar lain yang menyerang mereka dari seorang murid sekte resonansi kekosongan suci. Li Luo menekannya untuk membalas. Kedua kekuatan resonansi itu bentrok secara terbuka. Li Luo dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan resonansi gandanya juga sedikit terkikis. Benar-benar ada semacam kekuatan tersembunyi dalam serangan para murid sekte resonansi kekosongan suci yang dapat melemahkan kekuatan resonansi lawan mereka. Faktanya, kekuatan ini adalah sesuatu yang sangat familiar bagi Li Luo. Itu adalah api resonansi yang diperoleh. Serangan dari para murid sekte resonansi kekosongan suci ini mengandung jejak api resonansi yang diperoleh. Jadi, api resonansi yang diperoleh memiliki fungsi untuk menyalakan dan melemahkan kekuatan resonansi orang lain. Li Luo merasa terkejut dengan penemuan ini. Dia tidak menyangka api resonansi mempunyai kegunaan seperti itu. Paling tidak, api resonansi yang dia kembangkan tidak mampu melakukan hal yang sama. Bagaimana api dari para murid sekte resonansi kekosongan suci bisa melakukan hal tersebut? Li Luo merasa senang dengan penemuan baru ini. Ini sungguh praktis dan efektif. Jika api resonansi miliknya juga bisa mendapatkan sifat korosif dan dia menggabungkannya dengan kekuatan resonansinya, kemampuan ofensifnya akan meningkat 1 kali lipat. Tapi bagaimana dia bisa melakukannya? Haruskah dia memadukan api resonansi secara langsung dengan kekuatan resonansinya? Dia sudah mencoba metode sederhana ini di masa lalu, dan tidak berhasil. Mungkin ada trik yang perlu aku pelajari. Atau apakah diperlukan metode kultivasi yang lebih lengkap? Li Luo berpikir dalam hati. Hal ini sangat masuk akal. Bagaimanapun, fondasi sekte kuno seperti sekte resonansi kekosongan suci sangat dalam. Kemungkinan besar kekuatannya jauh di atas kekuatan Kaisar Surgawi saat ini. Tentu saja, metode khusus mereka bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari dengan mudah. Saat Li Luo merenungkan hal ini, pertahanan para murid sekte resonansi kekosongan suci terus-menerus dirusak oleh kelompok tersebut. Kelompok mereka pada akhirnya mendapat keuntungan berdasarkan kekuatan dan tingkat kultivasi mereka.
Selama mereka tidak bertemu dengan murid elit, mereka seharusnya tidak memiliki masalah untuk maju. Melihat perkembangan ini, Li Luo menenangkan kegembiraan di hatinya. Dia menaruh gagasan tentang kekuatan resonansi yang dapat mengikis kekuatan resonansi orang lain ke dalam pikirannya untuk saat ini. Mungkin dia bisa menemukan lebih banyak petunjuk tentang hal itu di aula berlapis emas. Minimal, dia perlu memahami lebih banyak tentang sekte resonansi kekosongan suci yang kuno dan misterius. Dengan mengingat hal itu, dia terus berjalan lebih jauh ke dalam gunung. Ada murid lain dari sekte resonansi kekosongan suci di sepanjang jalan, dan perlawanan mereka semakin kuat saat mereka maju. Pada akhirnya, korban mulai berjatuhan di dalam kelompok Li Luo juga. Fakta bahwa para murid dari sekte resonansi kekosongan suci dapat menyalakan dan melemahkan kekuatan resonansi mereka benar-benar membuat mereka pusing. Meskipun mereka memiliki keunggulan, kekuatan resonansi mereka semakin berkurang dengan cepat saat melawan lawan yang tidak biasa ini. Hal ini menyebabkan kerja keras yang jauh lebih besar pada mereka daripada pertempuran biasa. Kecuali ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar, siapapun akan kesulitan melawan musuh yang mampu mengikis kekuatan resonansi seseorang. Meskipun demikian, tatapan Li Luo menjadi semakin bergairah saat dia melihat yang lain berjuang. Dia melihat jauh ke kedalaman gunung. Ketertarikannya pada sekte resonansi kekosongan suci meningkat secara eksponensial. Dia akan berjalan ke aula berlapis emas untuk melihat lebih dekat. Ketika mereka perlahan-lahan maju, kelompok itu akhirnya memasuki wilayah gunung yang lebih dalam. Pada saat ini, cahaya keemasan terlihat samar-samar bersinar di kabut tebal. Semua orang mulai terlihat lebih bersemangat saat mereka melanjutkan perjalanan. Namun, gelombang datang dari depan begitu ekspresi kegembiraan mereka muncul. Kabut sedikit terhempas sesaat, dan 8 platform batu muncul di depan mereka. Di setiap platform ada seorang pemuda yang duduk dalam posisi lotus. Mereka duduk di sana seperti patung penjaga, menyaksikan kelompok itu mendekat dengan mata tenang dan kosong. Namun, jubah mereka berbeda dari jubah murid biasa sebelumnya. Mereka dirancang jauh lebih elegan, dan para murid sendiri memancarkan aura dominasi hanya dengan hadir. Melihat ini, ekspresi Li Luo dan kelompoknya menjadi lebih serius. Mereka memahami bahwa 8 orang ini adalah murid elit yang menjaga aula besar berlapis emas. Ada 8 ahli 8 mutiara. Menerobosnya akan menjadi tugas yang sulit. Li Luo mengamati sekeliling dan menyadari ada banyak zombie tergeletak di sekitar tempat itu. Sebagian darahnya masih segar. Jelas sekali, upaya baru-baru ini gagal total, dan semuanya telah dibantai. Jaga dirimu. Aku mungkin tidak bisa menjagamu saat kita melawan mereka nanti, kata Li Lingjing pada Li Luo. Bahkan dia tidak bisa lengah terhadap musuh sekuat itu. Li Luo mengangguk, dan lambang naga di dahinya bersinar terang. Di sisi lain, 8 murid elit tidak mengatakan atau melakukan apapun. Mereka hanya menyaksikan para penyusup menyerang mereka. Sesaat kemudian, mereka mulai membentuk segel tangan. Kekuatan resonansi dalam jumlah yang menakjubkan meledak ke langit. Nyala api menyala, dan banyak burung phoenix muncul di atas. Burung-burung itu berteriak dengan keras saat mereka menutupi langit dan menghujani kerumunan penyusup. Sungguh pemandangan yang menakutkan. Langit penuh burung phoenix menyapu ke bawah, masing-masing memancarkan gelombang energi yang menakutkan. Setiap bulu di tubuh mereka terbakar, memberikan penampilan yang mengintimidasi. Nyala api mengingatkan kelompok musuh yang mereka temui sebelumnya, yang memiliki kemampuan untuk menyalakan kekuatan resonansi seseorang, meskipun skalanya jauh lebih kecil. Jelas sekali, para murid elit sebelum mereka memiliki penguasaan yang lebih besar atas kekuatan ini. Untuk mencegah orang-orang yang lebih lemah dalam kelompok mereka menderita luka parah, Qin Ying, Li Lingjing, dan orang-orang kuat lainnya tidak berani berlama-lama. Mereka segera meledak dengan kekuatan resonansi yang sangat besar, dan semua mutiara surgawi mereka segera terwujud di belakang mereka, melahap energi alam duniawi tanpa henti. Aliran energi meningkat untuk memblokir api. Namun lapisan energinya dengan cepat terkikis, dan ekspresi kelompok berubah. Memang benar seperti yang mereka duga. Masing-masing burung phoenix juga mampu membakar kekuatan resonansi seseorang, sehingga kekuatan resonansi mereka sendiri telah hilang pada tabrakan itu. Pertahanan mereka ditembus hampir seketika, dan burung phoenix menerobos celah tersebut. Saat itulah Qin Yi, Li Luo, dan yang lainnya mengambil tindakan. Ketika Li Luo melihat ini, dia mengaktifkan sayapnya. Dengan sebuah kepakan, dia menghilang seperti sambaran petir, mencoba menghindari burung phoenix.
Rentetan serangan begitu kuat sehingga bahkan Li Lingjing, Qin Ying, dan yang lainnya tidak dapat melindungi mereka, jadi tentu saja mereka tidak memiliki kesempatan untuk menghentikannya sendiri. Ketika Li Luo menghindar, reaksi Qin Yi juga tidak kalah efisiennya. Aliran air terbentuk di bawah kakinya dan kemudian air mancur kecil langsung muncul di kejauhan. Itu berubah menjadi teratai air, dan sosok Qin Yi melintas sebelum muncul di sana puluhan kaki jauhnya, seolah-olah dia telah berteleportasi. Teknik yang menggabungkan kecepatan dan keanggunan ini memberinya penampilan seperti peri abadi. Semua orang mulai menunjukkan kemampuan pelestarian mereka sendiri. Tetap saja, ada beberapa orang malang yang disambar langsung oleh burung phoenix, mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Akibatnya, mereka terbakar, namun tubuh mereka tetap tidak terluka. Namun, kekuatan resonansi mereka perlahan-lahan surut dan menghilang. Dalam waktu singkat sekitar 10 napas, mereka jatuh tanpa daya ke tanah. Meskipun mereka masih bernapas, semua kekuatan resonansi di tubuh mereka telah tersedot hingga kering dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan lebih lama lagi. Hal ini menyebabkan kulit kepala tim menjadi mati rasa. Mereka hanya duduk diam tanpa kekuatan resonansi, tidak mampu menggunakan teknik atau seni apapun, membiarkan mereka sepenuhnya bergantung pada belas kasihan orang lain. Li Luo terus menghindar, berkedip-kedip dan melewati burung phoenix yang terbang. Kadang-kadang, seseorang hampir melewati tubuhnya, meninggalkan punggungnya yang penuh keringat dingin. Matanya menyapu medan perang sebelum dia menyadari Qin Yi. Dia mendekatinya dan berteriak, "Peri Qin, berapa lama kita berencana bersembunyi?" Qin Yi meliriknya sekilas sebelum menjawab, ini hanyalah gelombang serangan pertama mereka. Platform batu tempat mereka duduk harus berisi formasi unik yang meningkatkan kekuatan mereka. Itu juga merupakan kunci yang memungkinkan kita memasuki aula berlapis emas, kita menunggu saat serangan mereka berhenti sebelum kita melancarkan serangan balik gabungan. Saat kita dapat menjatuhkan satu murid dari platform batu mereka, kita dapat masuk. Li Luo mengangguk. Meskipun platform batu mampu meningkatkan kekuatan para murid elit, mereka tidak berbeda dengan robot karena mereka tidak memiliki semangat dan perasaan. Jika mereka dapat menemukan peluang, hal itu akan memungkinkan mereka untuk menerobos. Satu-satunya masalah adalah sebelum celah di baju besi mereka dapat ditemukan, intensitas dan keganasan serangan pasti terus meningkat. Mereka membentuk lebih banyak segel tangan, dan semua burung phoenix yang tersisa yang terbang di udara tiba-tiba menyatu dan berubah menjadi burung phoenix raksasa setinggi 1000 kaki. Burung phoenix melebarkan sayapnya. Dengan satu gerakan, bulu-bulu menyala yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit seperti hujan lebat. Ketika dihadapkan dengan serangan sombong ini, bahkan Li Lingjing, Qin Ying, dan orang-orang lainnya yang cukup kuat untuk melawan murid elit 8 mutiara hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menarik api sebanyak yang mereka bisa, dengan harapan untuk mengurangi tekanan pada pihak yang harus mereka lindungi. Lawan bisa memanfaatkan formasi untuk melancarkan serangan deras, tapi ini belum waktunya untuk melakukan serangan balik. Sayangnya, ini juga berarti bahaya yang dihadapi Li Luo dan yang lainnya semakin meningkat. Bulu-bulu menyala yang menyelimuti langit lebih lemah daripada masing-masing burung phoenix, tetapi dalam hal kuantitas dan jangkauan, mereka jauh melebihi yang terakhir. Jika seseorang terkena terlalu banyak bulu, mereka akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Li Luo melakukan yang terbaik untuk menghindarinya, tetapi dia melihat sesuatu yang menarik. Semakin cepat dia bergerak, semakin cepat bulunya tumbuh dan semakin banyak bulu yang dia tarik. Bulu-bulu yang menyala itu sepertinya memiliki semacam kemampuan melacak. Karena itu, Li Luo segera menyadari bahwa dia sedang dikejar oleh sejumlah besar bulu yang menyala-nyala. Dia sangat sadar bahwa jika dia diserang, kemungkinan besar seluruh kekuatan resonansinya akan terkuras dari tubuhnya. Kehabisan seluruh kekuatan resonansinya dalam situasi ini pasti akan menjadi situasi yang tidak menyenangkan baginya. Bahkan sekutu sementara Qin Yi mungkin akan menebasnya pada waktu yang tepat. Li Luo kemudian melirik ke arah Qin Yi dan menyadari bahwa dia tidak menggunakan banyak cara untuk menghindari bulu yang menyala-nyala. Sebaliknya, dia tetap tenang, menahan kekuatan resonansi di dalam tubuhnya, tampak hampir seperti ukiran batu giok yang indah dan indah. Dalam keadaan hampir pasif dan mati, dia menghindari semua bulu yang menyala-nyala. Beberapa yang menyerangnya melewati tubuhnya seolah-olah dia tidak ada di sana. Pada saat ini, Li Luo memahami bahwa Qin Yi sudah tahu cara menghindari serangan ini tetapi belum mau memberitahunya. Licik, Li Luo mengertakkan gigi dalam diam. Bagaimanapun juga, wanita ini tidak bisa dipercaya. Namun,
Ini bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti bulu-bulu yang menyala di belakangnya melesat ke arahnya. Li Luo tiba-tiba mencabut semua kekuatan resonansinya dan berguling-guling di tanah beberapa kali. Dia kemudian membeku di posisinya dan bertindak seperti zombie tak bernyawa. Saat Li Luo berpura-pura mati, sejumlah besar bulu yang menyala berhenti beberapa inci di depan tatapan ketakutannya. Sesaat kemudian, mereka berbalik dan langsung berlari menuju lawan lainnya yang melarikan diri. Hal ini memberikan rasa lega pada dirinya. Tampaknya bulu tersebut memiliki kemampuan untuk melacak makhluk bergerak dengan kekuatan resonansi yang bergelombang. Dengan tetap diam dan menghilangkan rasa takutnya, dia dapat dengan mudah menghindarinya. Seseorang hanya perlu berpura-pura mati dan menunggu kesempatan utama untuk menerobos formasi para murid elit, lalu mereka bisa memasuki aula berlapis emas. Li Luo yang tidak bergerak mengalihkan pandangannya ke empat arah dan menyadari bahwa tanah penuh dengan zombie. Ada banyak kultivator liar yang terjatuh saat mencoba menerobos, dan mayoritas berakhir di sini. Adegan tragis dan berdarah ini mengguncang Li Luo. Dia berdoa dengan tenang kepada mereka sebelum dia melihat sekilas sehelai bulu api yang berlari ke arahnya. Sepertinya ada ikan yang lolos dari jaring. Li Luo mengerutkan kening, tetapi dia kemudian melihat seseorang yang besar dan bergunung-gunung telah mati di sebelah kanannya. Dia dengan cepat memindahkan dirinya ke belakang tubuh itu dan menggunakannya sebagai perisai daging. Bulu yang menyala itu bersarang di tubuh besar itu, lalu sejumlah besar dagingnya hancur berkeping-keping, menyebabkan darah tumpah ke segala arah. Pada saat yang sama, tubuh mulai terbakar. Aku turut berbelasungkawa, saudara, aku harap kamu beristirahat dengan tenang meskipun jenazah Anda tidak bisa tetap utuh. Li Luo menghela nafas dalam hatinya. Namun, dia kemudian menyadari bahwa beberapa bulu yang menyala telah melesat ke arahnya lagi. Ini semua adalah bulu yang lolos dari jaring. Sepertinya mereka telah mengembara terlalu jauh dari burung phoenix, jadi sekarang mereka secara acak menyerang apapun yang mereka lihat alih-alih mempertahankan target awal mereka. Li Luo memperhatikan bahwa bulu-bulu menyala yang tidak terkendali suka menembak ke arahnya. Sepertinya ada sesuatu dalam dirinya yang menarik mereka. Kebingungan membanjiri pikirannya. Apakah itu berarti dia tidak bisa lagi berpura-pura mati? Bagaimana dengan dia yang menarik perhatian bulu-bulu terkutuk ini? Setelah berpikir sejenak, sudut mulutnya bergerak-gerak secara tidak sengaja. Mungkinkah itu adalah api resonansi yang diperoleh? Akibatnya, bulu-bulu yang hilang secara alami merasakan ketertarikan dan keterikatan terhadapnya, dan sebagai hasilnya, ia berpacu ke arahnya. Li Luo tersenyum pahit. Untungnya, tumpukan daging di hadapannya merupakan perisai yang berguna, mampu menahan beberapa bulu lagi yang terbang ke arahnya. Sayangnya, hal ini menimbulkan banyak lubang baru sebagai hasilnya. Saudaraku, terima kasih atas bantuanmu. Aku pasti akan menemukan tempat yang menguntungkan untuk menguburkanmu nanti, gumam Li Luo pada zombie yang dia gunakan kembali sebagai tamengnya. Setelah dia berbicara, dia sangat terkejut melihat segunung daging tiba-tiba membuka matanya dan menatapnya. Suaranya bergetar saat dia berkata, tidak yakin apakah itu karena rasa sakit atau kemarahan terhadap Li Luo. Saudaraku, bisakah kamu menjauh sedikit dariku? Kamu akan membuatku terbunuh. Reaksi tiba-tiba dari segunung daging membuat Li Luo ketakutan. Namun, dia segera merasakan sedikit vitalitas yang muncul dari dalam apa yang dia pikir sebagai zombie. Dia masih hidup. Orang itu mencoba melakukan apa yang seharusnya, yaitu berpura-pura mati dan menghindari serangan para murid elit. Li Luo merasa sedikit malu. Dia mengira ini adalah orang mati dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir beberapa serangan. Namun, terlepas dari semua kecanggungan yang dia rasakan di hatinya, wajahnya tidak menunjukkan jejak itu. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata kepadanya, saudaraku, pertemuan kita adalah takdir yang sudah ditakdirkan. Tidakkah kita akan bertengkar tentang hal-hal kecil? Pada saat yang sama, dia mengukur makhluk besar itu. Tampaknya selain sangat gemuk, ia juga cukup muda. Pemuda raksasa itu kemudian melotot dengan marah. Nasibku, aku dengan senang hati bersembunyi di sini selama setengah hari tanpa diganggu, tapi kemudian kamu datang dan sekarang lihat aku. Apakah kamu mencoba menyabotaseku? Li Luo tersenyum. Aku bahkan tidak tahu siapa kamu, bagaimana mungkin aku mencoba menyakitimu? Pemuda itu kemudian memarahi Li Luo, menjauh dariku. Li Luo menggelengkan kepalanya. Yah, tempat ini bukan milikmu. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa. Aku tidak akan bergerak sedikit pun. Mengapa dia pergi ketika ada pelindung daging yang sangat bagus di hadapannya? Saat dia mengejang,
dia pasti akan menarik perhatian semua bulu api kultivator liar yang berusaha menangkapnya. Pemuda gemuk itu kemudian menatap tajam ke arah Li Luo yang tidak tahu malu. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, lalu dia menggesekkan bola saku di pergelangan tangannya dan sebuah benda terbang keluar. Ketika Li Luo melihat tindakan ini, dia segera berjaga dan bersiap bereaksi terhadap pria gemuk itu. Tapi ketika dia melihat benda apa itu, dia menjadi linglung. Lelaki gemuk itu tidak mengambil semacam harta karun yang perkasa dan menyembelih, sebaliknya, itu adalah sepotong daging binatang panggang, dan dia segera mulai mengunyahnya dengan sepenuh hati, menelannya hanya dalam 2 hingga 3 gigitan, lemak menetes dari dagunya dan mendarat di tanah. Melihat perisai dagingnya yang sering meraihnya tiba-tiba membuat Li Luo terperangah. Apakah dia membentak? Saat pikiran Li Luo berputar, dia terkejut melihat saat lemak itu dimakan, luka yang dia terima akibat bulu yang meledak dengan cepat sembuh. Semenit kemudian, semua lubang berdarah di tubuhnya telah sembuh. Kemampuan regeneratif yang menakutkan ini membuat Li Luo tercengang sekali lagi. Bahkan jika dia memanfaatkan kekuatan resonansi air, cahaya, dan kayunya, yang semuanya memiliki sifat pemulihan yang kuat, mereka bahkan tidak dapat membandingkannya. Hal ini mengingatkannya ketika dia bertanya, apakah kamu berasal dari garis darah Kaisar Surgawi Zhu, saudaraku? Dia pernah melihat informasi tentang garis keturunan mereka, dan pemandangan ini mengingatkannya akan hal itu. Orang-orangnya unik dalam artian mayoritasnya cukup gemuk, dan mereka memiliki resonansi unik yang memungkinkan mereka menggunakan makanan sebagai sarana untuk mendapatkan kekuatan generasi yang mengerikan. Dikatakan bahwa adipati mereka adalah yang paling sulit dibunuh. Selama mereka tidak dihabisi dalam satu gerakan, mereka dapat mengaktifkan kemampuan regeneratifnya dan dengan cepat mencapai kondisi puncak lagi meskipun tubuh mereka dibiarkan setengah hancur. Si gendut lalu mendengus. Sepertinya penglihatanmu tidak buruk. Garis darah Kaisar Surgawi Zhu tidak boleh terprovokasi, jadi sebaiknya kau pergi. Li Luo menyeringai. Senang bertemu denganmu, aku adalah Li Luo dari garis darah Kaisar Surgawi Li. Si gendut kemudian berubah sedikit lamban saat dia melirik Li Luo. Kepala naga baru dari garis darah Kaisar Surgawi Li, Li Luo. Sepertinya dia pernah mendengar tentang dia. Li Luo mengangguk, senyum ramah di wajahnya. Si gendut kemudian cemberut karena tidak senang. Ini berarti tidak ada gunanya menggunakan ancaman garis keturunannya untuk menakut-nakuti Li Luo. Kamu bisa memanggilku Zhu Dayu, kata si gendut. Aku juga menebaknya. Dengan sosok yang begitu kuat, kamu bisa menjadi siapa lagi? Li Luo menyeringai. Berdasarkan apa yang dia ketahui, para anggota garis darah Kaisar Surgawi Zhu menganggap lemak seseorang sebagai kecantikan, terutama jika menyangkut bentuk tubuh mereka sendiri. Jelas sekali, Zhu Dayu bereaksi positif terhadap pujian ini karena alisnya tampak terangkat karena puas. Li Luo tiba-tiba tampak jauh lebih menyenangkan. Saudara Zhu, sudah berapa lama kamu berbaring di sini? Li Luo bertanya. Hampir setengah hari, aku mengikuti kelompok orang pertama, tetapi hampir semuanya mati, aku tidak mau menyerah, jadi aku berbaring di sini menunggu kesempatan, jelas Zhu Dayu. Li Luo mengangguk, tetapi sebelum dia dapat melanjutkan berbicara, sudut matanya melihat sekilas bulu menyala yang melesat ke arahnya. Dia segera turun, dan sayangnya bulu itu tertusuk di pantat Zhu Dayu sebelum meledak, membuat lubang berdarah lagi. Tubuh besar Zhu Dayu bergetar saat dia diam-diam menatap Li Luo. Sebelum dia bisa memberikan sedikit pikirannya, Li Luo sudah mulai berbicara. Saudara Zhu, tubuhmu yang luar biasa mirip dengan gunung yang perkasa. Kemegahanmu jelas menarik perhatian para bulu, tapi ini seharusnya tidak menjadi masalah bagi seseorang dengan kemampuan regeneratifmu yang luar biasa. Zhu Dayu terdiam dan menelan kata-katanya sebelum dia mengambil sepotong daging lagi untuk dimakan. Dengan sangat cepat, luka di pantatnya sembuh. Namun, tidak lama kemudian, bulu api lainnya muncul. Kamu memiliki tubuh yang kokoh. Kamu pasti orang paling heroik yang pernah aku lihat, saudara Zhu. Kamu benar-benar memiliki sikap seorang adipati masa depan, bukan sikap seorang raja. Saudara Zhu, lihat betapa menariknya lubang ini, bulat sempurna. Pada akhirnya, Zhu Dayu akhirnya berkata dengan wajah pucat, Saudara Li Luo, bisakah kamu berdiri di samping sebentar dan memberiku waktu sejenak untuk mengatur napas? Li Luo kemudian menghiburnya, kamu hanya perlu bertahan lebih lama lagi. Serangan para murid elit mulai berkurang, jadi kita akan segera memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Zhu Dayu tidak bisa menghilangkan rasa pahit di mulutnya. Bintang sial macam apa orang ini?
Dengan keadaan yang terjadi, dia mungkin benar-benar terbunuh. Meskipun garis darah Kaisar Surgawi Zhu memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa, kemampuan itu bukannya tak terbatas. Tapi saat Li Luo berbicara, situasinya mulai berubah. Li Lingjing, Qin Ying, dan yang lainnya mendekati para murid elit. Bulu-bulu menyala yang tak terhitung jumlahnya yang pernah menyelimuti langit mulai berkurang jumlahnya. Kilatan melintas di mata mereka. Segera setelah itu, kekuatan resonansi yang tak terbatas melonjak keluar dari tubuh mereka seperti gunung berapi yang meletus. Semuanya, mari kita gabungkan upaya kita. Teriak Qin Ying sambil mengumpulkan semua kultivator tingkat mutiara surgawi yang lebih tinggi untuk melepaskan serangan terkuat mereka. Semburan seni resonansi yang mengamuk diluncurkan ke arah 8 murid elit, dan udara bergetar saat mereka melaju melewatinya. Kedelapan murid juga bergandengan tangan dan melakukan beberapa segel tangan lagi. Benang berbintang menyembur keluar dari atas kepala mereka, membentuk penghalang yang melindungi mereka. Saat seni resonansi mendarat di tabir bintang, ia bergetar hebat di hadapan serangan gencar para penyerang. Namun, tabir berbintang tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Seni dari Sekte Resonansi Kekosongan Suci ternyata luar biasa. Ketika Qin Ying melihat ini, dia mengerutkan kening sebelum berteriak, "Zuzu. Jika kamu tidak membantu kami, kita semua akan pulang dengan tangan kosong." Ah, Qin Ying, kamu cukup tajam. Aku tidak percaya kamu memperhatikanku. Tepat setelah suara Qin Ying bergema, tawa keras seorang wanita terdengar. Kemudian tumpukan zombie tiba-tiba meledak, dan sesosok tubuh tegap berlari keluar. 8 mutiara surgawi terwujud, berputar cepat di belakangnya saat dia berlari menuju sudut tabir berbintang. Jari-jarinya mengepal dan dia menyerang dengan kekuatan yang besar. Pukulan tunggal itu sangat ganas dan gila. Namun, pemandangan tersebut tampak seperti babi purba raksasa yang bertabrakan dengan gunung, menyebabkan tanah berguncang cukup keras hingga terasa seperti gempa bumi. Sudut tabir berbintang tidak dapat menahan pukulan Zuzu, dan robekan terbentuk pada titik tumbukan. Beberapa murid elit di platform batu terkena dampak gempa susulan dan dikirim terbang. Ketika platform tersebut terbuka, semua orang di kerumunan memiliki tatapan yang menyala-nyala karena mereka tahu bahwa jalan menuju aula berlapis emas telah muncul. Hampir bersamaan, sayap muncul di belakang Li Luo dan dia menendang seperti sambaran petir, menembak secara eksplosif ke arah celah. Demikian pula, Zhu Dayu yang sebelumnya tidak bernyawa, yang mengerang di tanah, menunjukkan kecepatan luar biasa yang tidak diharapkan dari seseorang dengan tipe tubuh seperti itu. Dia melesat ke depan, meninggalkan jejak bayangan. Li Lingjing, Qin Ying, Zuzu, dan yang lainnya tidak terburu-buru mengejar mereka, karena mereka harus berkonsentrasi untuk menekan tabir berbintang. Jika tidak, ia akan pulih dan memblokir pintu masuk sekali lagi. Dalam beberapa tarikan napas singkat, Li Luo mendekati robekan di tabir. Saat dia hendak menerobos masuk, geyser air muncul di hadapannya, dan Qin Yi muncul di dalamnya. Dia jelas selangkah lebih maju darinya. Saat kaki Li Luo mendarat di platform batu, pemandangan di depannya sepertinya telah berubah. Sebuah jalan setapak muncul di hadapannya, dan sebuah aula berlapis emas terlihat menjulang di tengah-tengah awan dan kabut di ujungnya. Hati Li Luo meledak karena kegembiraan saat dia berlari ke depan. Dia mencapai ujung jalan beberapa saat kemudian, lalu dia bergegas ke aula berlapis emas dan menghilang ke dalam. Saat Li Luo melangkah ke aula berlapis emas, dia bisa merasakan sekelilingnya mulai berubah. Awan dan kabut muncul di sekelilingnya. Ketika penglihatannya menjadi jelas, dia mendapati dirinya berada di jalan kecil lain yang mengarah jauh ke kejauhan. Ada banyak halaman dan aula di sepanjang jalan. Terlebih lagi, sepertinya ada kekuatan misterius yang mengendalikan ruang di sekitar aula, membuatnya tidak bisa melompat tinggi atau terbang. Li Luo tetap tenang dan melanjutkan dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia berhenti di depan sebuah aula. Ada jenis energi khusus yang datang dari dalamnya yang menarik perhatiannya. Dia memikirkannya sejenak sebelum dengan hati-hati membuka pintu yang tertutup rapat. Aula itu luas dan megah, dengan sedikit barang di dalamnya. Di tengahnya ada tangga batu menuju platform batu dengan cawan batu di atasnya. Cangkir itu segera menarik perhatian Li Luo. Isinya cairan emas yang sepertinya menunjukkan sedikit perasaan, seolah-olah ada roh yang menari di dalamnya. Begitu dia melihat ini, matanya bersinar karena keinginan. Cairan itu tidak lain adalah embun emas resonansi roh yang dia harapkan. Ketika dia melihat lebih dekat, tampaknya ada sekitar 10 tetesan. Ini dianggap sebagai panen yang luar biasa.
Li Luo dan Li Lingjing telah bekerja sangat keras selama beberapa hari untuk mendapatkan jumlah yang sama. Sekarang sejumlah besar uang telah jatuh ke tangannya. Li Luo mengamati sekeliling dengan hati-hati sebelum dia mengambil langkah pertama ke depan. Melanjutkan dengan sangat hati-hati, dia perlahan berjalan menuju platform batu. Dengan setiap langkah yang diambilnya, cangkir batu itu menjadi semakin jelas di matanya. Dia mulai melihat sinar cahaya memancar darinya, terus-menerus menyerap energi alam duniawi dari sekitarnya. Sepertinya tujuan cangkir ini adalah untuk menyerap energi alam duniawi dan kemudian memurnikannya menjadi embun emas resonansi roh. Mungkinkah aula ini dibangun oleh Sekte Resonansi Kekosongan Suci untuk mengumpulkan embun? Li Luo berpikir sendiri sambil mengulurkan tangannya untuk memegang cangkir batu. Namun, benda itu bergetar hebat sebelum dia bisa menyentuhnya. 5 sinar cahaya keluar dari cangkir dan berubah menjadi 5 siluet. Kekuatan resonansi mereka melonjak seketika, lalu mereka melancarkan serangan ke Li Luo secara langsung. Perkembangan mendadak ini benar-benar mengejutkan Li Luo. Meskipun demikian, dia tidak panik karena dia tetap waspada sepanjang waktu. Dia siap untuk ini. Tanpa ragu-ragu, pedang gajah oniks emas muncul di tangannya. Tanda naga di antara alisnya juga bersinar terang. 9 sisik tubuh naga yang disucikan. Pada saat ini, tubuh Li Luo membesar dan kekuatan fisik, kecepatan, dan pertahanannya meningkat secara substansial. Kekuatan 5 naga, Li Luo menebas dengan pedangnya, meluncurkan cahaya pedang ke arah penyerang. Jeritan drakonik yang samar terdengar di seluruh ruangan, dan udara bergetar hebat saat cahaya pedang melintas. Ketika tebasan itu berbenturan dengan 5 sosok itu, suara keras meledak di udara dan badai energi yang liar menyapu aula. Bertarung melawan 5 lawan pada saat yang sama, Li Luo tidak bisa menahan rasa ketegangan di tubuhnya meski sudah bersiap. Untungnya, tubuh naga suci 9 sisik telah memperkuat tubuhnya secara luar biasa. Dia tidak terluka parah, tapi dia terlempar kembali dengan kaki terseret di tanah, meninggalkan jejak di belakang. Li Luo dengan cepat menenangkan dirinya sebelum dia melihat musuhnya dengan ekspresi serius. Ada 5 orang yang mengenakan jubah Sekte Resonansi Kekosongan Suci berdiri di antara dia dan cangkir batu. Mereka benar-benar diam dan tanpa ekspresi, sama seperti yang dia temui di luar. Namun, murid-murid ini sedikit lebih lemah, mungkin sekitar tingkat 1 mutiara. Li Luo sangat yakin dia bisa mengalahkan masing-masing dari mereka secara individu. Namun, keadaan menjadi sedikit lebih merepotkan karena mereka berlima bekerja bersama. Apakah ini mekanisme perlindungan untuk embun emas resonansi roh? Li Luo bergumam pada dirinya sendiri. Tampaknya ini adalah semacam pertahanan atau ujian yang dibuat oleh Sekte Resonansi Kekosongan Suci, dan akan aktif segera setelah ada yang menyentuh cangkir batu. Ketika kelima murid itu muncul, tatapan mereka langsung tertuju pada Li Luo. Saat berikutnya, kekuatan resonansi mereka melonjak seperti badai dan mereka menyerangnya lagi. Aku tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut terlalu lama. Kalau tidak, orang lain akan datang, pikir Li Luo dalam hati. Tabir berbintang telah dirobek oleh Li Lingjing dan Qin Ying sebelumnya, jadi tidak akan lama sampai benar-benar hancur. Pada saat itu, banyak kultivator-kultivator liar akan bergegas masuk. Karena itu, dia harus memanfaatkan waktunya sepenuhnya untuk mengambil semua embun emas resonansi roh yang dia bisa. Dengan pemikiran ini, Li Luo membentuk segel tangan dengan satu tangan. Kekuatan resonansi ganda yang dipenuhi dengan sisa-sisa spiritualitas mengalir keluar dari dirinya seperti arus deras yang mengamuk. Seni semi adipati, energi naga zamrud. Tanah di depan Li Luo langsung retak, dan sebatang pohon raksasa tumbuh darinya. Cabang-cabangnya memanjang dan berubah menjadi lubang naga yang tak terhitung jumlahnya yang mulai menyerang kelima murid. Pada saat yang sama, Li Luo bergegas menuju 2 sosok murid. Avatar Thunderpill, 3 denyut sonik. Kekuatan gajah ilahi, tingkat 3. Meskipun ekspresi wajahnya tenang, terdengar suara gemuruh dari tubuh Li Luo. Lengan kanannya bergetar hebat, urat hijau di bawah kulitnya bergerak-gerak saat dia menyerang ke depan dengan kekuatan penuh seperti gajah yang keras kepala. Kekuatan resonansi mengalir keluar dari tubuhnya tanpa henti seperti bendungan yang rusak. Kekuatan resonansi gandanya tidak ada habisnya saat dia mengayunkan pedangnya ke arah kedua murid itu. Sebelum serangannya mendarat, kekosongan di depannya terbuka. Suara sungai yang mengalir terdengar, dan pada saat berikutnya, seekor naga hitam yang mengesankan dan lincah mengambang di sepanjang sungai hitam terbang keluar dari celah, sisiknya yang mempesona berkilauan dengan cahaya dingin.
Meskipun Li Luo masih seorang penyelesaian iblis, energi biduk iblis miliknya telah mencapai 700 kaki. Dan ini terjadi sebelum meminum pil peleburan biduk 9 lubang. Dia bisa meregangkan energi biduk iblisnya hingga 900 kaki kapanpun dia mau, yang akan menempatkannya di ujung paling akhir dari tingkat penyelesaian iblis. Mereka yang memiliki fondasi yang lebih lemah mungkin telah memutuskan untuk berhenti mengolah energi biduk iblis mereka jauh sebelum mencapai panjang yang sama dan mencoba untuk menembus tingkat mutiara surgawi. Tentu saja, hal ini akan mengakibatkan peluang keberhasilan yang lebih rendah. Selain itu, kualitas mutiara surgawi mereka tidak akan terlalu tinggi meskipun mereka kurang beruntung. Li Luo tidak ingin mengorbankan fondasinya untuk terburu-buru. Oleh karena itu, dia hanya akan mencoba masuk ke tingkat mutiara surgawi ketika energi biduk iblis miliknya mencapai batasnya. Akibatnya, dia memegang pil peleburan gayung 9 lubang sambil menunggu dengan sabar saat tiba. Selain itu, Li Luo sebanding dengan mutiara 1 dengan keunggulan 3 istananya yang beresonansi. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, bagaimana rata-rata satu mutiara mampu menangani spanduk naga hitam sungai dunia bawah penyelesaian besar miliknya. Dua murid terdekat dari Sekte Resonansi Kekosongan Suci langsung meleleh setelah lolongan naga hitam, tidak diberi kesempatan untuk berjuang sama sekali. Dia telah melenyapkan dua musuh dalam sekejap, dan hanya terjadi satu serangan. Namun, di sisi lain, tiga musuh yang tersisa telah menghancurkan energi naga Zamrud menjadi berkeping-keping. Mereka mengarahkan jari mereka ke arah Li Luo dan menembakkan 3 api ke arahnya. Li Luo langsung membeku saat melihat ini. Nyala api ini terlihat mirip dengan bulu yang menyala sebelumnya. Mereka pasti memiliki kemampuan khusus untuk membakar kekuatan resonansi seseorang. Jika dia terkena serangan mereka, kekuatan resonansinya akan sangat terkuras. Seperti kilatan petir, pikiran Li Luo berputar saat sebuah pemikiran baru muncul di benaknya. Aku ingin tahu apakah aku bisa menggunakan api resonansi untuk melawannya. Dia tidak lagi ragu-ragu. Kemampuan untuk membakar kekuatan resonansi seseorang adalah hambatan yang paling menyusahkan ketika bertarung melawan para murid dari Sekte Resonansi Kekosongan Suci. Jika dia bisa menemukan cara untuk mengatasinya, jalannya ke depan akan lebih lancar. Li Luo mengulurkan telapak tangannya, dan api resonansi yang diperoleh muncul pada saat berikutnya. Itu adalah nyala api transparan yang berangsur-angsur naik. Saat Li Luo hendak melakukan serangan balik dengan api transparan ini, pemandangan mengejutkan terjadi di depannya. Tiba-tiba, ketiga api yang masih berada di kejauhan menghilang. Li Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak bereaksi karena terkejut. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat ketiga murid Sekte Resonansi Kekosongan Suci, dia bisa merasakan bahwa kekuatan resonansi di dalam diri mereka tidak lagi melonjak. Itu telah ditekan sepenuhnya. Sorot mata mereka juga berubah. Setelah itu, mereka masing-masing membentuk tanda dengan satu tangan dan meletakkannya di depan dada. Yang mengejutkan Li Luo, mereka perlahan membungkuk di hadapannya. Ini adalah tampilan formalitas. Sebuah tanda penghormatan terhadapnya. Sikap ofensif terhadapnya dari sebelumnya telah hilang sama sekali. Li Luo tercengang beberapa saat sebelum dia melihat ke arah api resonansi di telapak tangannya lagi. Baru pada saat inilah dia akhirnya mengerti. Api resonansi yang diperoleh yang telah dia kembangkan adalah sesuatu yang istimewa bahkan di antara mereka yang berada di Sekte Resonansi Kekosongan Suci. Sepertinya ini adalah sesuatu yang mewakili status seseorang. Aula yang baru saja mengamuk dengan energi liar beberapa saat yang lalu menjadi sunyi. Jika bukan karena puing-puing yang tertinggal di tanah, Li Luo mungkin mengira dia sedang berhalusinasi sepanjang waktu. Tiga murid yang tersisa berdiri diam di platform batu, tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan lebih lanjut. Li Luo dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Beberapa saat kemudian, dia perlahan berjalan menuju platform batu. Dia kemudian mengulurkan tangannya, api resonansi kecil masih melayang di telapak tangannya. Tanda naga di antara alisnya masih bersinar, tubuhnya masih tegang, dan kekuatan resonansinya masih aktif. Dia tidak berani lengah sedikit pun. Mempertahankan kewaspadaan terus-menerus, dia mendekati platform batu sekali lagi. Para murid tidak menghentikannya kali ini. Li Luo berhasil mencapai cangkir batu itu dengan sukses. Dengan lambaian lengan bajunya, embun emas resonansi roh di dalamnya melayang ke udara. Tanpa membuang waktu sedetik pun, dia mengeluarkan botol gioknya dan mengumpulkan embun. Prosesnya sangat lancar sehingga hampir tidak bisa dipercaya. Ketiga penjaga itu berdiri di samping, tidak menunjukkan niat untuk menghalanginya sama sekali.
Li Luo sangat terkejut saat dia mempelajari api resonansi di telapak tangannya. Berdasarkan reaksi para murid, jelas bahwa tidak semua anggota sekte diizinkan untuk mengolah api resonansi yang diperoleh. Seseorang memerlukan setidaknya peringkat terhormat dalam sekte resonansi kekosongan suci agar diizinkan melakukannya. Selain itu, para murid ini hanyalah replika. Mereka tidak memiliki pikiran dan kesadaran seperti orang sungguhan. Oleh karena itu, mereka telah memutuskan bahwa Li Luo adalah individu yang dihormati dari sekte resonansi kekosongan suci dan segera menghentikan serangan mereka. Li Luo kemudian mencoba mengendalikan para murid menggunakan api resonansi miliknya. Namun, mereka tidak menunjukkan reaksi apapun meskipun sudah berkali-kali mencoba, jadi dia harus menyerah pada ide ini. Lupakan, itu sudah cukup bagus sehingga aku bisa terhindar dari serangan, komentar Li Luo sambil tertawa. Dia tidak berkeliaran lagi dan berjalan kembali ke jalan yang sunyi, mengikutinya untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Meskipun 10 tetesan embun emas resonansi roh bukanlah jumlah yang kecil, itu masih belum cukup baginya. Dia harus terus mencari lebih banyak lagi. 1 jam berikutnya, Li Luo berhasil menemukan beberapa cangkir lagi. Namun, beberapa di antaranya telah hancur dan tidak ada embun emas resonansi roh yang dapat ditemukan. Alhasil, ia hanya berhasil mendapatkan beberapa lusin tetesan embun pada pencarian selanjutnya. Seiring berjalannya waktu, Li Luo mulai merasakan gerakan datang dari belakangnya. Jelas sekali bahwa orang lain juga telah memasuki aula berlapis emas. Ada beberapa gelombang kekuatan resonansi yang kuat juga. Namun, dia tidak yakin apakah ini disebabkan oleh perkelahian di antara para kultivator liar itu sendiri atau apakah mereka bertarung melawan murid-murid sekte resonansi kekosongan suci. Aku harus cepat, gumam Li Luo pada dirinya sendiri. Meskipun aula berlapis emas itu luas, akan ada lebih sedikit tetesan embun emas resonansi roh yang tersisa untuknya karena semakin banyak kultivator liar yang masuk. Dia harus memastikan bahwa jumlah yang cukup diperoleh untuk dirinya sendiri sebelum orang-orang ini muncul untuk mengambil sepotong kue. Dengan mengingat hal itu, kilat menyambar di bawah kaki Li Luo dan dia meluncur ke kejauhan di depan. Saat dia melakukan perjalanan lebih dalam, dia tiba-tiba mulai berkeringat deras. Tanda naga di antara alisnya juga mulai terasa sakit. Li Luo segera menghentikan langkahnya. Dia tahu bahwa ini adalah sinyal dari tubuhnya bahwa ada kehadiran yang mengancam nyawa di suatu tempat di dekatnya. Li Luo mengamati sekelilingnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Jari-jarinya diletakkan pada gelang merah tua yang berisi serigala surgawi ekor 3. Mengingat gua resonansi spiritual memiliki batasan tingkat kultivasi, dia tidak akan berani menggunakan kekuatan serigala kecuali dia benar-benar harus melakukannya. Dia takut hal ini akan menimbulkan efek yang tiba-tiba dan tidak terduga pada ruang di sekitarnya. Namun, dia akan mengabaikan aturan jika dia benar-benar terjebak dalam situasi hidup atau mati. Selain itu, seharusnya tidak ada keributan yang terlalu besar jika dia hanya memanfaatkan sebagian dari kekuatan serigala surgawi ekor 3. Begitu dia memasuki kondisi waspada tinggi, Li Luo mendengar langkah kaki samar datang dari ujung jalan yang diselimuti kabut. Langkahnya terdengar ringan, tapi dia tidak tahu siapa atau apa sebenarnya. Dia menatap tanpa mengedipkan mata. Beberapa saat kemudian, seseorang muncul dari kabut tipis. Itu adalah sosok manusia, tapi dia agak ilusi. Jelas sekali, ini bukanlah pria sungguhan. Dia mengenakan jubah sekte resonansi kekosongan suci yang familiar. Namun, jubahnya berisi benang emas dan jelas dirancang lebih rumit dan halus dibandingkan jubah murid sebelumnya. Replika energi lain dari sekte resonansi kekosongan suci. Li Luo berpikir dalam hati. Dia tidak mengerti mengapa replika energi ini berkeliaran tanpa tujuan di sekitar sini. Saat Li Luo menatapnya dengan cemas, dia menyadari bahwa replika ilusi itu sedang memegang cahaya minyak perunggu. Namun, tidak ada nyala api. Replika itu dengan erat memegang cahaya minyak perunggu dan berkata, suaranya yang hampa bergema di udara, apinya telah padam. Nyala apinya sudah padam. Li Luo menelan ludahnya saat dia mendengarkan gema yang menakutkan. Dia tidak berani melakukan tindakan tergesa-gesa sebelum mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dengan replika ini. Hal terakhir yang dia inginkan adalah memicu mekanisme pertahanan apapun dan berakhir dalam pertempuran. Karena itu, Li Luo berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak satu langkah pun. Dia membuka matanya lebar-lebar dan mengamati replikitas Trius yang melayang mendekatinya di jalan setapak sebelum menghilang lagi di kejauhan. Li Luo akhirnya menghela nafas lega saat dia melihat pembawa lentera menghilang dari pandangannya.
Apakah yang dia maksud adalah nyala api di lentera di tangannya? Apa yang akan terjadi jika aku membantunya menyalakan lentera lagi? Namun, api biasa tidak mungkin berhasil. Saat Liluo memikirkan hal ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Mungkinkah itu api resonansi yang diperoleh? Meskipun demikian, Liluo menyimpan pemikiran ini dalam pikirannya dan tidak memikirkannya lebih jauh. Tidaklah bijaksana untuk mendekati pria itu secara sembarangan. Dia bisa mencobanya setelah dia mengumpulkan cukup embun emas resonansi roh. Untuk saat ini, lebih baik menunggu. Dengan mengingat hal itu, Liluo tidak lagi berkeliaran dan terus menyusuri jalan setapak, kali ini ke arah yang berlawanan dari tempat pembawa lentera menghilang. Setelah beberapa lusin menit, Liluo menghentikan langkahnya sekali lagi. Sebuah aula dengan gerbang tersembunyi muncul tepat di sampingnya. Dia bisa merasakan gelombang energi yang kuat dan kental yang bergelombang darinya. Liluo dilanda kegembiraan yang luar biasa dan segera bergerak ke arahnya. Dia berhenti di suatu tempat beberapa meter dari gerbang dan melihat ke dalam. Matanya menyala karena kegembiraan dari apa yang dia saksikan. Halaman di belakang gerbang jauh lebih luas dari lokasi yang pernah dilihatnya sebelumnya. Cangkir batu yang berdiri di tengahnya dipenuhi cahaya kemasan. Sepertinya ada cukup banyak embun emas resonansi roh di dalamnya. Akhirnya, Liluo bersiap menuju ke sana, mengendalikan keterkejutannya. Saat dia hendak membuka gerbang, air muncul di depannya. Itu meluas hingga membentuk tabir, menutupi pintu masuk sepenuhnya. Liluo mengerutkan kening melihat perkembangan yang tiba-tiba. Dia perlahan berbalik. Ada peri menawan tidak jauh di belakangnya, berjalan ke arahnya dengan langkah ringan. Rambut panjangnya tergerai di pinggang rampingnya seperti air terjun yang halus, dan matanya yang indah memantulkan dunia seperti cermin sebening kristal. Perikin, kamu sungguh cepat, kata Liluo sambil tersenyum. Dia menunjuk ke aula di belakangnya dan melanjutkan, semua orang mendapat bagian. Jika kamu tertarik, kita bisa mendiskusikan cara membaginya. Qin Yi kembali menatap Liluo dengan matanya yang cantik. Bibir merahnya sedikit cemberut saat dia menjawab sambil tersenyum tipis, jika aku berkata aku ingin memiliki semuanya, maukah kamu menyerah, kepala naga Liluo? Mendengar ini, Liluo menghela nafas tanpa daya. Seperti yang diharapkan, mustahil bagi Qin Yi dan dia untuk bekerja sama secara damai. Permusuhan dari generasi sebelumnya terlalu besar. Mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh daripada teman. Sebelumnya, mereka bekerja sama semata-mata karena kebutuhan. Sekarang Qin Yi bertemu dengannya sendirian, dia pasti akan berpikir untuk bertindak melawannya. Mungkin dia ingin mengetahui seberapa kuat Liluo. Namun, jika penampilan Liluo tidak memenuhi ekspektasinya, ujiannya akan menjadi pertarungan hidup dan mati secara instan. Ketika Qin Yi mengucapkan kata-kata itu, Liluo tahu bahwa dia tidak bisa menghindari pertukaran pukulan dengannya. Karena itu, dia segera menghunus pedang gajah oniks miliknya, ujung berbintik-bintik itu berkilau dengan cahaya dingin. Meskipun aku bertukar pukulan denganmu sebelumnya di kolam nafas naga, itu terjadi dalam keadaan khusus. Aku belum pernah benar-benar merasakan betapa kuatnya resonansi air kelas 9 yang lebih rendah, aku akhirnya mendapatkan kesempatan yang telah lama ditunggu-tunggu untuk mengetahuinya hari ini. Liluo menyeringai, tidak menunjukkan tanda-tanda rasa takut. Tidak banyak konflik di antara keduanya, namun orang tua mereka dipenuhi rasa permusuhan satu sama lain. Dan perasaan permusuhan telah diturunkan. Qin Yi patuh pada ibunya, jadi dia tidak akan pernah bisa memiliki hubungan baik dengan Liluo. Selain itu, Qin Lian telah memerintahkan Qin Yi untuk menemukan kesempatan untuk menghajar Liluo hingga dia bisa memberitahu semua orang di benua ilahi asal surgawi bahwa garis keturunannya lebih unggul daripada Li Taixuan dan Tan Tailan. Meskipun Liluo tidak ingin memiliki hubungan buruk dengan Qin Yi, Qin Lian ingin menggunakan dia sebagai sarana kemarahannya terhadap orang tuanya. Sebagai seseorang yang memiliki harga diri, dia tidak bisa mundur begitu saja dan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Jika tidak, ketika Jiang Qinghe tiba di benua ilahi asal surgawi dan mengetahui bahwa dia telah ditekan oleh musuh tuannya, orang pertama yang menerima pukulan kemungkinan besar adalah dia. Lalu dia akan pergi dan menangani Qin Yi. Jiang Qinghe sangat menghormati orang tuanya dan tidak akan mentolerir segala bentuk penghinaan terhadap mereka. Ditambah lagi, mereka juga menggunakan konflik itu sebagai sarana untuk menekan Liluo. Jadi, jika dia ingin tetap tegak di hadapan Jiang Qinghe, dia tahu dia bisa kalah dari siapapun kecuali Qin Yi. Kalau tidak, posisinya dalam keluarga akan merosot tajam. Pada saat itu, bahkan ibunya mungkin memandangnya dengan jijik.
Dia sudah bisa membayangkan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Anak yang tidak berharga, sebaiknya tinggalkan saja keluargamu. Pada titik ini, Li Luo merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Saat dia menatap mata Qin Yi, dia mendapatkan rasa keyakinan dan kekejaman yang baru. Untuk melindungi posisinya yang terhormat dalam keluarganya, dia harus menanggung rasa sakit dan menjalaninya. Ketika Qin Yi menyadari perubahan tatapan Li Luo, dia merasa dia bertingkah sedikit aneh. Tidak ada yang bisa membayangkan alur logika rumit di hati Li Luo dan betapa cepatnya dia mengambil keputusan. Namun, dia tidak mempermasalahkan hal ini sama sekali. Sebagai garis keturunan generasi muda Kaisar Surgawi Qing yang paling menonjol, dia memiliki kepercayaan diri yang tak tertandingi. Dia tidak takut pada siapapun di benua ilahi asal surgawi. Apakah itu Zhao Zhenjiang dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao atau Jiang Wanyu dari perguruan tinggi kuno asal surgawi. Meskipun Li Luo hanya menghabiskan waktu singkat dalam faksi dan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, dia yakin bahwa dia dapat menyelesaikan tugas yang diberikan ibunya. Tidak peduli berapa banyak trik yang dilakukan Li Luo, dia masih berada di tingkat penyelesaian iblis, sementara Qin Yi memiliki kekuatan dua mutiara. Dan Li Luo bukanlah satu-satunya yang bisa mengalahkan orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Wajah cantik Qin Yi berkilau dengan cahaya putih yang berkilauan, melengkapi penampilannya yang halus dan seperti peri. Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, dua mutiara surgawi muncul di belakangnya. Mutiaranya berwarna biru, cerah, dan mempesona. Kehadiran mereka saja menyebabkan dunia di sekitar mereka menjadi lembab karena semua energi alam duniawi yang berafiliasi dengan air melonjak. Dalam sekejap, itu seperti sungai air yang muncul di belakangnya. Selain itu, gaunnya telah tertutup lapisan air yang mengalir dan berubah menjadi gelombang. Ini adalah seni adipati penempa tubuh tingkat kenaikan jiwa, armor giok air tak terkalahkan. Qin Yi tampak halus, tetapi kebenaran tentang tubuh fisiknya adalah bahwa itu bahkan lebih kuat daripada tubuh naga suci 9 sisik Li Luo secara keseluruhan. Li Luo menyipitkan mata sedikit karena dia bisa merasakan sedikit bahaya yang muncul dari tubuhnya. Sebenarnya, aura yang dia keluarkan bahkan lebih kuat daripada replika energi Li Taixuan. 3 istana resonansi Li Luo segera mulai berfungsi. Gelombang kekuatan resonansi mulai mengalir tanpa henti, berbentuk kekuatan resonansi ganda dan memancar dari tubuhnya. Kekuatan resonansi ganda yang agung itu terjalin dengan sisa-sisa spiritualitas, yang memberikan bentuk perasaan pada energinya. 9 sisik tubuh naga yang disucikan. Avatar Thunderpill, 4 denyut sonik. Li Luo mengaktifkan semua peningkatannya secara instan, dan ledakan menggelegar terdengar dari tubuhnya. Energi buas memenuhi setiap inci dan celah daging dan darahnya, meluap ke ruang di sekitarnya. Ketika Avatar Thunderpill mengeluarkan 4 ledakan, Li Luo tahu bahwa dia telah mencapai batasnya. Merasakan kekuatan ledakan yang tersembunyi di dalam otot rampingnya, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, menghancurkan ubin di bawah kakinya. Dia kemudian berlari menuju Qin Yi seperti sambaran petir, menciptakan petir akibat akselerasinya yang tiba-tiba. Dia menggenggam pedangnya dengan kedua tangan dan menebas ke bawah tanpa emosi. Kekuatan gajah ilahi, tingkat 3. Sebuah tebasan brutal yang merobek kekosongan di jalurnya mengarah ke bawah dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga orang hanya bisa melihat jejak yang ditinggalkannya. Itu sangat ganas dan buas. Ahli dua mutiara yang lebih lemah mungkin tidak mampu menerima pukulan seperti itu. Namun, mata Qin Yi tetap jernih seperti danau yang tenang meski dihadapkan pada gerakan seperti itu. Dia mengacungkan jarinya, dan kehampaan itu beriak gelombang. Sesaat kemudian, sebuah cermin air yang diukir dengan banyak tanda mistis terbentuk di hadapannya. Cermin itu beriak dengan kuat, dan segera setelahnya, serangan pedang mengamuk menyerang dari cermin itu, meninggalkan jejak cahaya pedang di belakangnya. Itu tampak persis seperti tebasan yang baru saja dilakukan Li Luo. Qin Yi dengan jelas meniru serangan Li Luo. Ini adalah metode yang paling umum digunakan di kalangan pengguna resonansi air, mereka akan memantulkan serangan musuh menggunakan air sebagai cermin. Dan resonansi air tingkat 9 yang lebih rendah milik Qin Yi memiliki kekuatan resonansi air yang sangat murni, sehingga serangan yang dipantulkan hampir identik dengan aslinya dalam hal kekuatan. Kedua serangan itu berbenturan, dan energi pedang mengamuk ke segala arah, membuat tanah penuh dengan luka dalam sekejap. Namun, replikanya pada akhirnya hanya itu saja. Kekuatannya tidak bisa melampaui aslinya, jadi beberapa napas kemudian, serangan Li Luo menghancurkan bayangan cermin seperti ranting kering dan menghantam cermin air dengan eksplosif.
Energi dari serangan pedang itu benar-benar meluap, bahkan melukai Qin Yi sebagai akibatnya. Qin Yi kemudian mengangkat satu tangan, dan cahaya hijau samar menyatu di sekitarnya, menyebabkan lengan indahnya tampak seolah-olah telah berubah menjadi batu giok hijau. Seni Adipati, tangan giok hijau pemetikan bintang. Qin Yi dengan santai menjentikkan jari-jarinya yang berwarna giok, dan udara di depannya bergetar karena gerakan yang tampaknya sederhana ini. Jumlah kekuatan yang ditampilkan sungguh mengejutkan. Energi pedang terus-menerus berbenturan dengan jari-jarinya, menyebabkan suara dentang logam bergema, dan percikan api menyertai setiap pukulan. Terlepas dari seberapa kerasnya setiap serangan, energi pedang tidak mampu menembus pertahanannya dan dapat dilemahkan dengan baik. Tatapan Li Luo berubah serius karena dia bisa merasakan kejutan yang datang dari pantulan energi pedang. Mereka baru saja bertukar pukulan di kolam nafas naga, tapi sekarang jelas bahwa Qin Yi telah menahan banyak teknik lainnya. Pada titik ini, kekosongan sebelum Li Luo hancur dan manifestasi tangan giok hijau menerobos celah tersebut. Itu telah menangani sisa energi pedang dan sekarang secara misterius muncul di hadapannya dengan serangan tak terduga. Saat tangan itu turun, tangan itu langsung terulur ke arah kepala Li Luo, ingin mencabut matanya. Penyergapan tak terduga ini terjadi dengan cepat dan membuatnya tidak punya tempat untuk lari. Hasilnya, manifestasi tangan giok hijau langsung menembus mata Li Luo. Namun, tidak ada darah yang keluar. Tubuh Li Luo malah berubah menjadi ilusi. Itu adalah bayangan setelahnya. Mata Qin Yi yang mempesona sedikit menyipit saat dia melihat sekeliling. Di tempat tubuh Li Luo dulu berada, kini terdapat genangan sisa kekuatan resonansi air yang membentuk pantulan yang menggantikan tubuh aslinya. Kekuatan resonansi air tatapannya bergetar. Dia hampir lupa bahwa Li Luo juga memiliki resonansi air, dan dia tampaknya sangat mahir menggunakannya. Selain itu, dia secara samar-samar merasakan ada jejak kesucian di dalam kekuatan resonansi air. Mungkinkah itu energi resonansi cahaya? Itu adalah kombinasi dari dua jenis kekuatan resonansi yang memungkinkan resonansi air kelas 8 menciptakan ilusi yang tidak dapat dibedakan dari kenyataan. Bukankah dia hanya memiliki 3 resonansi? Sedikit kejutan muncul di hati Qin Yi. Namun, sebelum dia dapat merenung lebih jauh, Li Luo muncul kembali di sebelah kanannya seperti hantu. Dia segera menyerang dengan pedangnya dan merobek kekosongan di belakangnya. Saat berikutnya, seekor naga hitam yang sangat besar dan menakutkan membubung keluar dari kehampaan disertai dengan sungai hitam Stygian yang memancarkan rasa dingin yang luar biasa. Itu langsung menyerangnya dengan kekuatan tirani. Seni Adipati ini adalah sesuatu yang Qin Yi lihat ditunjukkan oleh Li Luo selama kolam nafas naga. Satu-satunya hal adalah kali ini, Seni Adipati tampak jauh lebih hidup. Apakah itu seni Adipati penyempurnaan yang lebih besar? Dia merenung pada dirinya sendiri. Serangan Li Luo tidak berhenti sampai di situ. Dia terbang mundur saat naga hitam itu meraung, dan hormat yang mengeluarkan udara kuno muncul di tangannya dalam sekejap. Artefak berharga bermata 3 ungu, hormat pemburu matahari naga Sugawi. Li Luo tidak berencana memberikan ampun. Dia dengan kejam akan menghancurkan bunga cantik ini hari ini. Naga hitam itu meraung dengan marah saat cakarnya yang besar menghantam ke bawah. Kekosongan itu menunjukkan bekas kehancuran total hanya dengan kehadirannya. Air hitam melingkari cakar naga, berbentuk rune kehitaman. Rune itu memancarkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Jika mereka mengenai tubuh seseorang, kekuatan resonansi korban mungkin akan membeku sebelum perlahan-lahan terkikis. Spanduk naga hitam Sungai Dunia Bawah tingkat penyelesaian besar memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Ekspresi kesungguhan muncul di wajah Qin Yi yang memikat. Seni Adipati ini belum mencapai ranah ini ketika dia bertarung melawan Li Luo di kolam nafas naga, sepertinya Li Luo telah membuat kemajuan yang menakutkan dalam beberapa bulan terakhir. Tidak heran dia menang melawan Li Qingfeng untuk gelar kepala naga. Namun, Li Luo bukanlah satu-satunya yang mengalami kemajuan dalam rentang waktu ini. Sebagai anakan paling menonjol dari garis darah Kaisar Surgawi Qing, bakat Qin Yi tidak kalah dengan siapapun. Dia menghentakkan kakinya dengan ringan dan menghilang ke belakang, menciptakan jarak di antara mereka. Pada saat yang sama, tangannya yang seperti batu giok membentuk segel, dan untaian benang biru muda tak berujung yang terbuat dari air keluar dari ujung jarinya. Aliran air ini masing-masing telah dimurnikan secara pribadi olehnya dengan kekuatan resonansi air kelas 9. Seni Adipati, pembantaian 10.000 aliran air. Qin Yi dengan ringan menandai udara dengan jarinya, dan semua aliran segera menyatu. Kemudian mereka segera mulai berputar hingga berbentuk tenda berwarna biru tua.
Meskipun tampak lembut dan tidak berbahaya, ia memiliki kemampuan penetrasi yang mengerikan yang dapat menembus gunung. Saat ia melesat melintasi tanah, jejak yang tampaknya tak berdasar terbelah dengan permukaan yang sangat halus. Ini adalah seni adipati yang paling mahir dilakukan Qin Yi. Pada titik ini, dia juga telah mengembangkannya ke alam penyelesaian lebih besar. Ketika Qin Yi menggunakan seni adipatinya, ilusi samar muncul di belakangnya. Itu adalah kemampuan unik resonansi kelas 9 miliknya, Avatar Roh Air. Avatar Roh dapat meningkatkan kekuatan seni resonansi seseorang dan memungkinkan tubuh seseorang untuk menyelaraskan dirinya lebih dekat dengan energi alam duniawi. Kemunculan Avatar Roh Air menyebabkan tenda air berwarna biru tua menjadi lebih responsif dan lincah. Energi alam duniawi dengan kedekatan dengan air terus melonjak dan semakin memperkuat seni ini. Dengan gerakan sederhana, tenda itu melesat ke depan secara eksplosif, bertabrakan dengan cakar besar naga hitam itu. Tanpa diduga, benturan kedua seni tersebut tidak menghasilkan ledakan yang menggemparkan. Sebaliknya, semua energi menakutkan yang membentuk setiap serangan digunakan untuk membatalkan kekuatan lawan dengan hiruk-pikuk. Gelombang energi terus-menerus menerpa formasi sekitar, dan bahkan singa batu dan paviliun yang tersebar di area sekitar mereka mulai hancur. Saat kedua seni adipati berhadapan, Qin Yi menarik kembali pandangannya. Pada titik ini, dia bisa merasakan aura cepat dan ganas mengunci dirinya. Dia mengangkat pandangannya dan menyadari bahwa Li Luo saat ini sedang melayang di udara dengan bantuan sayap energinya. Di tangannya ada hormat berbentuk naga yang memancarkan kesan kunomor. Energi alam duniawi di sekitarnya bangkit saat dia menariknya, dan energi itu tanpa henti menyatu ke tali hormat. Perasaan bahaya yang sangat besar muncul di hatinya. Artefak berharga 3 mata ungu. Qin Yi bisa melihat 3 tanda mata ungu di badan hormat, dan dia merasakan kulit kepalanya mati rasa. Bukan hanya artefak berharga bermata 3 ungu, itu adalah senjata yang dimaksudkan untuk disembelih. Li Luo benar-benar mengeluarkan semua gerakan pembunuhannya kali ini. Sebelum dia pulih dari keterkejutannya, tanda naga di dahinya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Kesembilan sisik naga menyala saat dia berteriak, 9 sisik tubuh naga yang disucikan, kekuatan 9 naga. Tubuh Li Luo bergetar, darah di dalam tubuhnya tampak mendidih saat ia mengambil nyawanya sendiri dan meraung. Semua meridian tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi naga mengamuk yang meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Karena peningkatan kekuatannya terlalu besar untuk dapat ditangani oleh tubuhnya, tangannya mulai mengeluarkan darah dari setiap pori-porinya. Hormat pemburu matahari naga surgawi akhirnya ditarik dengan kekuatan yang diperkuat Li Luo, dan badai energi alam duniawi mulai berkumpul menjadi bentuk saguruak panah yang terbuat dari cahaya. Kecerahannya luar biasa, dan sejumlah besar energi beredar tepat di atas ujungnya. Sepertinya seekor naga yang terbuat dari cahaya sedang melayang tepat di atas anak panah. Kulit jari-jari yang memegang tali hormat tiba-tiba mulai terbelah, menyebabkan darah menetes ke tanah di bawahnya. Dibutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk menggunakan hormat itu, dan tubuhnya hampir tidak mampu bertahan. Li Luo juga sekarang mengerti mengapa Li Jingze secara spesifik menyebutkan bahwa dia harus mendapatkan tubuh naga suci 9 sisik sebelum dia dapat memberikan hormat kepadanya. Tanpa kekuatan 9 naga, dia tidak akan mampu menarik hormatnya. Rasa sakit yang membakar menembus jari-jarinya diabaikan saat dia tanpa emosi melirik tubuh Qin Yi yang mempesona. Kecantikannya yang luar biasa akan menghalangi laki-laki berhati lembut untuk mencoba menyakitinya. Sayang sekali Li Luo tidak ada dalam daftar itu. Jadi, ketika panah naga cahaya telah terbentuk sempurna, Li Luo melepaskannya dari hormat tanpa ragu-ragu. Pada saat itu juga, ledakan sonik yang menusuk bergemuruh di langit saat aliran cahaya yang sepertinya tersulut dengan nyala api yang megah melesat keluar. Manifestasi naga mengelilingi anak panah saat ia meraung. Proyektil itu sangat menyilaukan, dan tampaknya memiliki kekuatan untuk mengejar matahari. Tampaknya ia menyedot dunia di sekitarnya, termasuk udara. Inilah mengapa ia dikenal sebagai panah pemburu matahari. Kekuatan panah tunggal itu jauh melampaui spanduk naga hitam sungai dunia bawah penyelesaian besar milik Li Luo dalam hal tirani dan kemampuan penetrasi yang tajam. Panah berbentuk naga dengan cepat membesar di mata Qin Yi. Kecepatannya yang tinggi mencegah teknik gerakan apapun untuk menghindarinya. Fitur Qin Yi yang benar-benar memikat berubah menjadi serius. Pada saat yang sama, ekspresi kekaguman yang halus muncul di matanya. Li Luo mampu menghasilkan anak panah dengan kekuatan seperti itu meskipun berada di tingkat penyelesaian iblis. Di satu sisi,
Ini menunjukkan betapa luar biasa berbakatnya dia. Bahkan seorang kultivator liar tiga mutiara kemungkinan besar tidak akan mampu memblokir serangan seperti itu. Namun, dia bukanlah seorang kultivator liar. Dia adalah keturunan jenius paling menonjol dari generasi muda Kaisar Surgawi King. Bibirnya yang berwarna merah ceri sedikit terbuka dan dia dengan lembut mengeluarkan mutiara biru yang terbuat dari cahaya. Tampaknya seluruh lautan yang penuh dengan ombak yang mengamuk terkandung di dalamnya. Kemunculan mutiara langsung menyebabkan perubahan formasi. Semua energi alam duniawi yang memiliki kedekatan dengan air di sekitarnya dibangkitkan dan melonjak menuju Ratna. Ini adalah mutiara lautan berat tanpa batas, artefak berharga bermata ungu kembar. Artefak itu sendiri adalah lautan tak terbatas yang penuh dengan air deras yang dimurnikan menjadi mutiara. Tampaknya tidak berbahaya pada pandangan pertama, tetapi ia memiliki bobot yang sangat besar untuk menghancurkan gunung sekalipun. Qin Yi menjentikkan jarinya, dan mutiara lautan berat tanpa batas melesat ke depan dalam seberkas cahaya biru. Saat terbang, ruang di sekitarnya sepertinya tidak mampu menahan kekuatan akselerasinya, menyebabkannya melengkung. Mutiara itu terbang ke depan dan langsung bertabrakan dengan panah cahaya yang merobek kehampaan. Gelombang energi yang mengerikan mengalir ke seluruh area seperti tsunami yang dahsyat, dan kekosongan itu terkoyak setiap kali gelombang energi melewatinya. Li Luo dan Qin Yi adalah orang pertama yang mengalami gempa susulan secara fisik. Meskipun mereka sudah menguatkan diri, mereka masih terguncang oleh kekuatan yang besar. Darah dan energi mereka bergolak di dalam tubuh mereka. Ledakan dahsyat dan gempa susulan berlangsung selama beberapa tarikan napas. Pada akhirnya, cahaya biru pada mutiara laut berat tanpa batas mulai memudar secara bertahap. Anak panah cahaya telah menembusnya, dan terdengar bunyi keras saat mengenai tubuh mutiara. Pada saat yang sama, lautan yang terkandung di dalam mutiara mulai berjatuhan dengan hebat, menghancurkan sebagian manifestasi naga dengan dampaknya yang besar. Mutiara lautan berat tanpa batas terlempar ke belakang dan akhirnya ditangkap oleh tangan yang ramping. Qin Yi melihat ada retakan tipis di permukaan mutiara sekarang, dan ekspresi kesusahan terlihat di matanya yang memikat. Setelah itu, dia melirik ke arah anak panah yang masih terbang ke arahnya tanpa momentum yang berkurang. Namun, nyala api cahaya yang menyelimutinya telah berkurang intensitasnya. Dia mengulurkan tangannya saat cahaya hijau mengalir melintasinya, sepertinya mengubahnya menjadi sepotong batu giok. Seni Adipati, tangan giok hijau pemetikan bintang. Dia menjentikkan jari rampingnya, memblokir panah secara langsung, dan kekosongan itu langsung meledak karena benturan kedua kekuatan tersebut. Tubuh halus Qin Yi bergetar dan darah segar mengalir dari jari-jarinya, menyatu dengan cahaya hijau dan mengubah warna tangannya menjadi jasper. Namun, panah pemburu matahari akhirnya berada di akhir penerbangannya, energinya habis-habis. Kemudian meledak menjadi lautan titik cahaya yang perlahan menghilang ke udara. Namun, fluktuasi energi terus menyebar ke seluruh aula. Tanah tempat mereka berdiri hancur total. Li Luo dan Qin Yi kemudian diam-diam saling berhadapan. Pertukaran sebelumnya menunjukkan bahwa kedua belah pihak tidak kenal ampun. Hanya dengan melakukan ini mereka bisa lebih memahami trik lawan. Qin Yi adalah orang pertama yang memecah keheningan. Kepala naga Li Luo, kamu benar-benar individu yang luar biasa. Kamu bisa mendorongku sedemikian rupa dengan kekuatan penyelesaian iblis. Kamu juga luar biasa. Bahkan hormatku tidak dapat mengganggumu. Li Luo tersenyum tipis. Qin Yi kemudian dengan tenang menjawab, namun, kamu pada akhirnya berada di tingkat penyelesaian iblis. Meskipun kamu memiliki 3 resonansi dan cadangan kekuatan resonansi yang signifikan, sebanding dengan rata-rata kultivator tingkat mutiara surgawi, mungkin akan sulit bagimu untuk mengimbangi pertempuran gesekan. Ekspresi Li Luo tidak berubah. Kata-kata Qin Yi tidak sepenuhnya salah, tapi dia salah memahami sesuatu. Triple resonansinya juga tidak sesederhana itu. Dalam hal kekuatan resonansi, dia jauh melampaui apa yang diharapkan dimiliki oleh pengguna resonansi 3 kali lipat. Namun apa yang diketahui olehmu tentang resonansi rangkap 3 mungkin hanyalah puncak gunung es. Qin Yi tiba-tiba berkata sementara Li Luo tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dia menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam, sedikit keheranan terlihat jelas di matanya. Kekuatan resonansimu tidak hanya memiliki 3 kesamaan. Mungkin semuanya terbagi menjadi resonansi primer dan sekunder.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a